Sebenarnya gendam itu apa? Gitu ya teman-teman. Silahkan salaman sama saya. Tidur. Nah, jadi di sini nggak ada tipu-tipu teman-temannya, nggak ada editing. Nah, dia langsung terkapar tidur teman-teman. Nah, fenomena ini banyak dipublikasikan, banyak diberikan pemahaman kepada orang itu bahwasanya ini ilmu kesaktian tingkat tinggi, ilmu gendam ya, ilmu yang sangat luar biasa. Lah sebenarnya ini ilmu apa teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Segoro Geni di Padepokan Aji Segoro Geni. Di kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di channel ASR Official ya teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman semuanya, siapa yang belum subscribe maka subscribe-lah terlebih dahulu. Dan kalau yang sudah subscribe ya dibantu like-nya, komennya dan share-nya ya teman-teman semuanya ya. Di sini saya akan memberikan suatu pemahaman pembelajaran tentang fenomena yang banyak dipraktekkan oleh praktisi-praktisi paranormal di luar sana, yang membuat teman-teman bingung, yang membuat teman-teman merasa kagum, kok bisa seperti itu, kok bisa sangat sakti seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk membongkar secara sesuai dengan apa yang saya pahami, dan tata caranya akan saya jelaskan. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa kita untuk bersolawat terlebih dahulu, karena dengan adanya bersolawat hati kita merasa tenang, hati kita merasa nyaman ya. Mari kita sama-sama bersolawat, luangkan sejenak saja waktumu untuk bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dengan adanya kita bersolawat, maka hati kita akan tenang, pikiran kita akan terbuka untuk jauh menjadi lebih baik ke depannya ya teman-teman ya. Jadi mungkin video kali ini durasinya sangat panjang teman-teman, bisa memakan sampai 1 jam bahkan 2 jam ya, karena kita akan membongkar keseluruhan yang saya praktekkan di sini sesuai yang mereka praktekkan di luar sana, yang membuat teman-teman semua berdetak kagum segala macam ya. Maka saya mencoba mempraktekkan dengan cara yang apa saya bisa di sini teman-teman ya. Jadi tetap disimak videonya, dan saya minta terus dukungannya agar channel kami semakin berkembang ke depannya. Oke, teknik yang pertama ialah kita kupas fenomena santet online ya. Mungkin teman-teman sudah sering melihat di Ome TV ataupun di YouTuber lainnya, ataupun pernah melihat secara langsung atau merasakan langsung tentang fenomena santet online. Nah, jadi pertanyaannya di sini teman-teman, adakah itu santet? Apakah santet itu memang ada? Nah, makanya di sini akan saya coba praktekkan, dan saya coba nanti memberikan penjelasannya kepada kalian tentang fenomena santet itu sendiri. Itu yang pertama teman-teman ya. Nanti akan ada step-stepnya di dalam video ini. Makanya biar durasinya panjang tapi selesai di sini gitu loh. Mungkin ada 10 permainan yang akan saya bongkar di sini gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya fenomena santet itu benarkah ada? Ya. Kalau menurut saya pribadi, santet itu ada jika engkau menganggap ada, santet tidak ada jika engkau menganggap ia tidak ada. Ya, pahami teman-teman ya. Tapi yang akan kita kupas tentang fenomena santet online yang teman-teman pernah lihat di Ome TV, ya di YouTube lainnya ya, tentang santet online. Jadi saya akan mencoba mempraktekkan itu teman-teman kepada si Supri ya. Untuk Mas Supri gimana, udah siap ya? Siap kita di sini belajar mencoba berbagi tentang pemahaman yang kita tahu mengenai santet online ya. Jadi saya minta waktunya untuk Mas Supri ya berkorban di sini untuk merasakan seperti apa yang mereka rasakan di luar sana. Benarkah ada atau tidak ya? Nanti akan kita coba menjelaskan secara terang-terangan sesuai apa yang kita ketahui ya Mas Supri ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama ialah seperti ini. Apakah
Mas Supri pernah merasakan santet? Ya, belum ya? Belum pernah merasakan santet. Tapi Mas Supri kira-kira yakin ya adanya santet ya? Ada ya. Ya sudah. Jadi begini Mas Supri, saya akan mencoba menyekek sampean, tapi nggak saya dengan tidak saya sentuh ya, jarak jauh gini ya. Nah, nanti kalau nanti sampai terjadi fenomena kesakitan atau apa ya diluapkan aja nggak apa-apa ya. Iya. Jadi ikhlas ya. Kelas. Bentar saya bakal narik rokok dulu biar agak tenang ya. Jangan dinampakkan kali rokoknya, nanti agak kacau di YouTube ya. Jadi gini, Mas Supri, saya akan mencoba mencekek sampean tanpa saya sentuh ya. Sampean cukup merasakan aja. Oh, aduh. Apa nih? Oke. Oke. Jadi gimana? Sakit sekali. Sakit ya. Mata sampai merah ya. Iya. Rasanya sesak gitu ya. Sesak langsung. Oh. Tiba sesak kan. Sesak. Gimana coba diceritakan pelan-pelan. Ya pertama kan waktu apa kan? Heeh. Di sini sesak. Kok langsung sesak gitu ya? Kayak Napas nggak bisa. napas nggak bisa. Memang benar-benar kayak sesak gitu ya. Oh, gitu. Cekek lah kan. Tapi kan saya nggak nyentuh Mas ya. Iya. Saya nggak nyentuh ya. Sekali lagi boleh ya. Boleh. Sekali lagi boleh. Oke teman-teman, kita akan mencoba sekali lagi fenomena santet online yang beredar di Ome TV ya. Saya akan praktekkan dan saya akan jelaskan apa sebenarnya itu ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita sambil ngobrol aja, sambil ngobrol ya. Tadi memang terasa sakit ya Mas Supri ya, sakit ya. Oh, sakit. Wih. Oke. Ya, Tuh, ampun. Emang betul-betul apa ini langsung sakit. langsung sesak gitu ya. Sesak. Jujur ya, nggak bohong ya. Tidak. Oke. Emang jujur itu. Ya, jadi teman-teman, mungkin teman-teman banyak melihat tentang fenomena santet online seperti di Ome TV, di YouTube dan di sosial media manapun sering banyak dan di-share oleh teman-teman lainnya ya. Makanya saya mencoba mempraktekkan fenomena santet online yang beredar di kalangan masyarakat ya. Apa itu santet online? Ya, teman-teman bisa menilai. Begitu saya cekek, dengan tidak saya sentuh, dia merasakan sakitnya yang seperti dicekek. Memang sesak Mas ya? Sesak. Sesak ya. Oke. Begitu teman-teman ya. Jadi saya akan mencoba sekali lagi teman-teman. Saya akan mencoba sekali lagi fenomena santet itu dengan dengan sendok garpu ya. Tapi sayang saya nggak punya bonekanya ya teman-teman ya. Coba kita cari dulu bonekanya. Tetap situ aja ya, sebentar ya. Iya. Oke. Teman-teman semuanya ya. Ini boneka anak saya ya. Nggak apa-apa, saya pakai untuk medianya. Jadi fenomena santet yang sering kita lihat itu ialah medianya boneka ya, dengan ukuran sampai bunga, foto segala macam ya teman-teman ya. Tetapi saya di sini tidak ada alatnya dan saya juga bukan dukun santet. Tetapi saya di sini mencoba menjelaskan fenomena santet kepada kalian semua agar kalian tidak gagal paham ya teman-teman ya. Makanya saya menggunakan boneka anak saya ini. Bonekanya sudah lama ya, agak serem juga. Nah, sekarang saya akan mencoba mempraktekkan ini lagi dengan Mas Supri. Mas Supri, saya minjem raga sampai sekali lagi. Saya akan mencoba bermain fenomena santet dengan sampean ya. Oke. Yang pertama teman-teman, yang dilakukan oleh praktisi dukun-dukun di luar sana ataupun oknum-oknum di luar sana ialah penarikan sukma kan ya teman-teman ya. Penarikan sukma dimasukkan ke media boneka. Ya, sekarang saya juga begitu akan mencoba menarik sukmanya Mas Supri dan kita masukkan ke dalam boneka ini. Nah, fenomenanya yang terjadi seperti apa nantinya ya, makanya disimak terus videonya teman-teman ya. Kita tidak tahu keberhasilannya, makanya kita coba langsung saja menarik sukmanya Mas Supri ya.
Ya, sekarang sukmanya Mas Supri sudah berada dalam boneka ini. Apapun yang saya buat dengan boneka ini, dia akan merasakan sesuai apa yang saya perbuat dengan boneka ini. Ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya ya, ini saya buktikan ya. Ini kita sambil ngobrol ya teman-teman ya, tapi saya buktikan nih, saya cucuk perutnya. Aduh, sakit. Aduh. Ya. Aduh. Ini saya, ini dengan sendok garpu teman-teman. Yang saya lakukan nanti respon bagus dengan dia. Nah ini saya cucuk sekali lagi, dia sampai nanti gulung-gulung kesakitan, memang benar-benar kesakitan teman-teman ya. Saya coba lagi perutnya, saya cucuk sekali lagi dengan kuat, dia akan bergulung-gulung merasakan kesakitannya. Tuh, alah, Saya cucuk. sakit. Nah, itu teman-teman. Jadi Mas Supri di sini bagaimana yang sampai rasakan gimana Mas Supri? Sangat sakit sekali. Sangat sakit ya memang ya. Iya. Apa ini dengan sendok garpu teman-teman, apalagi dengan benda seperti paku apa segala macam ya, sakit Mas Supri ya. Sakit. Saya coba sampean luruskan tangan kanannya. Nah, luruskan saja seperti itu. Saya juga akan mencucuk di tangan kanannya Mas Supri ya, seperti ini. Wah, aduh, Nah, sekali lagi. aduh, pindah ki. Ya. Jadi apa yang saya perbuat dengan boneka ini terespon bagus dengan Mas Supri ya. Sekarang saya akan mencoba membakar boneka ini di bagian kaki, telapak kakinya teman-teman ya, seperti ini. Apakah terasa di Mas Suprinya? Kalau dia terasa, pastinya dia kepanasan ya. Wah, panas. Duh, bakar lagi. Jadi teman-teman, saat saya membakar telapak kakinya, maka dia juga merasakan kepanasan. Ya, Mas Supri boleh diceritakan sedikit apa yang terjadi saat saya melakukan kepada boneka ini, seperti saya cucuk perutnya, sampai merasakan kesakitannya ya? Sakit ya? Sakit ya? Memang benar-benar tusuk. memang seperti tusuk ya Mas Supri ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Fenomena santet itu benar atau tidak, kan begitu. Jadi saya mencoba menjelaskan dengan video yang saya buat. Namun di sini teman-teman jangan beranggapan bahwa saya itu dukun santet, bukan teman-teman ya. Saya hanya belajar memberikan edukasi kepada kalian tentang fenomena santet, kan begitu ya. Oke, sekarang sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi yang saya perbuat dengan boneka ini akan terespon dengan dia. Saya coba mengangkat tangan kanannya ke atas, maka tangan kanan dia akan merespon naik ke atas. Saya turunkan, sekali lagi saya naikkan ya. Sekarang tangannya saya pukul. Sakit. Nah, sekarang tangannya ini saya patahkan, ibaratnya saya patahkan, nanti tangan dia tuh tidak bisa digerakkan lagi teman-teman. Ini saya angkat dulu ke atas, saya patahkan. Wah, duh, sakit. Duh, putus di tangan begini. Nah, seperti itu teman-teman. Saya luruskan lagi teman-teman. Allah ya. Jadi seperti itulah gambaran kecil tentang fenomena santet. Sakit Mas Supri ya? Sakit sekali. Sakit ya, tapi nggak apa-apa ya. Rasa patah kan? Tak dulu. Ampun ya. Nah, berarti di sini Mas Supri sudah meyakini bahwasanya santet itu ada ya? Ada ya. Sekarang saya jelaskan kepada teman-teman semua perihal fenomena santet itu sendiri ya teman-temannya. Jadi apa sih sebenarnya santet itu? Santet itu ialah fenomena sihir yang ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Yang ada itu ialah sihir teman-teman, bukanlah santetnya ya. Jadi yang perlu teman-teman khawatirkan atau yang perlu teman-teman ketahui ialah si pengendali santet, bukan santetnya yang sama takuti, si pengendali santet. Dan kita pun tidak harus takut dengan namanya si pengendali santet teman-teman. Semua itu adalah campur tangan makhluk jin ya. Jadi begini, contohnya sampean itu tidak menerima kenyataan yang sampean alami. Tetangga sampean buka warung dan sampean pun buka warung, sama-sama buka warung. Tetangga sampean warungnya lebih ramai dan warung sampean biasa-biasa aja atau sepi sama sekali.
Nah, terus sampean tidak mencoba untuk ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melancarkan usaha sampean. Tapi sampean malah mencoba meyakinkan diri sampean bahwasanya ini fenomena campur tangan makhluk jin. Ya, di situ teman-teman. Di situ kesalahannya. Jadi, apabila sampean berpikir negatif, maka hidupmu penuh dengan aura negatif, teman-teman. Tapi apabila engkau berpikir dengan positif, maka hidupmu juga penuh dengan aura positif. Maka teman-teman di situ bisa teman-teman simak dan teman-teman pelajari. Jika engkau menganggap santet itu ada, maka engkau pasti terkena santet. Tetapi jika santet engkau anggap tidak ada, ya engkau tidak bakal kena santet, begitu ya Mas Supri ya. Ya, jadi Mas Supri sudah ini ya, sudah merasakan bahasa santet itu seperti apa ya. Iya. Ini saya coba sekali lagi, saya pukul perutnya teman-teman ya. Wah, Sekali lagi. waduh, Sekali lagi. Ini. Nah, gitu. aduh, sakit kanan lah. Sakit tenan ya. Sakit. Sakit. Pukul Bok gitu ya. Iya. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembalikan sukmanya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang saya apapun yang saya lakukan dengan boneka ini tidak akan terasa kepada dia, teman-teman ya. Contohnya, tidak akan terasa apa-apa. Begitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya fenomena santet itu tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Yang saya mainkan ini bukanlah fenomena santet, tapi yang saya mainkan ini hanyalah sebuah sugesti, teman-teman. Sugestibilitas yang kita berikan kepada dirinya, maka dirinya merespon apa yang telah kita perbuat kepada dirinya. Begitu teman-teman. Begitu juga dengan santet. Kalau sugestimu meyakini santet itu ada, kamu kena santet, teman-teman. Tapi kalau sugestimu meyakini bahwasan santet itu tidak ada, ya maka saya pastikan kamu pun tidak pernah terkena santet. Gitu. Nah, Nadia, ambil minum air dulu nak, nggak apa-apa. Ambil minum air dulu ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Oh ya Mas, kenapa kok bisa keluar paku, keluar jarum, keluar anu ya, keluar segala macamnya? Ya nanti kita akan coba menjelaskan teman-teman. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kerja santet itu kok bisa keluar ini itu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada telur ya, ada telur. Saya akan ini telurnya dari kulkas ya, ini dingin ya. Ya dari kulkas. Saya akan mencoba mengeluarkan suatu benda dari telur ini. Kasih nak. Jadi saya akan mencoba mengeluarkan sesuatu benda santet dalam dalam telur ini ya. Saya akan coba ya. Nah, tadi saya akan coba menarik santet kepada Mas Supri ya. Nah, jadi teman-teman kita coba pecahkan telurnya teman-teman ya. Nah, lihat ini. Wah, teman-teman. Walah. Sakit gitu. Ya. Ini ada seperti ya. Seperti apa ini ya? Ya, ada jarumnya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat ya. Nih. Oh, Pak tuh sakit terus. Ada jarumnya ya. Nah, ini fenomena santet teman-teman ya. Nah, saya juga bisa mengeluarkan benda-benda seperti ini teman-teman. Ya. Jelas ya, Mas Wahid jangan nampak ya. Nampak. Jadi gitu fenomena santet teman-teman. Loh kenapa santet tuh bisa keluar paku, bisa keluar jarum? Bisa teman-teman. Saya pun bisa mengeluarkan. Kalau memang bisa ya saya maulah dukun-dukun lainnya mengeluarkan paku agak-agak 200 kilo lah untuk saya, supaya bisa saya buat untuk padepokan saya gitu ya. Nah jadi semuanya itu kenapa Mas kok bisa seperti itu? Ya itu semuanya hanya permainan teman-teman. Hanya permainan. Nah itu ada beberapa cara. Yang pertama memang telur itu sendiri itu sudah diberikan zat kimia, direndam oleh zat kimia, maka dalam satu malam
cangkang telur itu jadi lunak teman-teman. Nah itu sampai nanti sampai suntikkan bahan-bahan seperti darah palsu segala macam ya, itu bisa, sangat bisa. Nah tetapi saya tadi tidak menggunakan itu karena telurnya pun dari kulkas. Nah cuman semua seperti jarum segala macam itu sudah saya selipkan di sini teman-teman. Jadi saya selipkan. Nah ini tertutup dengan piring seperti ini ya, maka teman-teman atau pasien pun tidak akan merespon apa itu di situ gitu loh. Nah kenapa kok bisa keluar paku segala macam orangnya sembuh ya, karena dengan sugestinya teman-teman. Dia tersugesti bahwasanya penyakitnya sudah keluar. Nah maka pun dia meyakini kesembuhan akan menghampiri dia. Padahal kesembuhan itu ialah milik mutlak dirinya sendiri. Kata Nabi, yang bisa menyembuhkan dirimu ialah dirimu sendiri. Kan begitu teman-teman. Nah, jadi saya di sini akan mencoba menjelaskan secara detail sesuai apa yang saya pahami gitu loh. Jadi harapan saya teman-teman bisa menyimak dan bisa memahami kata-kata sederhana saya inilah gitu ya. Karena saya tidak pandai seperti mereka yang berpandai bicara dengan logat seperti ini seperti tidak. Saya berbicara dengan apa adanya dan saya pun mencoba memberikan pemahaman dengan langsung praktek kepada teman-teman supaya teman-teman lebih bijak lagi memahami, lebih bijak lagi untuk menyikapinya. Nah, jadi fenomena santet itu tidak ada teman-teman. Yang ada ialah sugesti. Nah, sekarang contoh gini, Supri, kamu saya santet, kamu bakal saya santet, dan kamu pun saya santet sampai hancur kamu Supri. Nah, kata-kata saya itu nanti itu bisa direkam oleh alam bawah sadar dia saat tidurnya, saat makannya, saat buang airnya, saat mandinya, dia terekam semua. Dia merekam dan menjawab pertanyaan saya tadi. Iya tidak, iya tidak, iya tidak. Lah lama-lama otak motorik dia tuh lemah teman-teman. Jadi setelah melemah dia meyakini bahwasanya dia terkena santet ya, makanya dia bisa sakit bisa segala macam ya gitu. Makanya kalau teman-teman menganggap santet itu tidak ada ya, maka teman-teman tidak bakal kena santet gitu loh teman-teman ya. Jadi pahami kata-kata saya dan belajarlah menjadi lebih baik lagi, karena sejatinya fenomena santet tidak ada, yang ada ialah sihir teman-teman ya. Ya sihir tadi dipadu dengan sugesti. Nah makanya kita terkena. Ya untuk jauhnya di Jawa, di Amerika sana, kalau kita menggunakan sugesti dan amarah kita, maka akan kena teman-teman. Karena memang di situ tempatnya setan. Setan itu apabila kita meminta kepada dia dan dibuktikannya, ya maka dia akan sangat bahagia dan dia pun akan mendapatkan penghargaan mahkota dari iblis-iblis yang panutan setan-setan tadi. Begitu teman-teman ya. Ya pahami aja lah kata-kata saya ini. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Ya ayo kita minum dulu sebentar ya. Saya tidak minum kopi, saya minum air putih aja dulu ya. Mohon izin. Jadi begitu teman-teman perihal santet. Nah, jadi Mas Supri betul-betul bisa merasakan ya tadi ya, bisa merasakan ya. Nah, jadi teman-teman harus bijak ya. Fenomena santet itu ada jika kita anggap ada. Fenomena santet itu tidak ada jika kita menganggapnya tidak ada ya teman-teman ya. Jadi sekarang nanti kita akan coba lagi bermain ya. Kita ngobrol santai teman-teman ya sambil merokok sebentar. Jangan nampakkan kali ke kamera rokoknya ya. Ini nggak ada kat-katan teman-teman, nggak ada di-cut, nggak ada di-edit, lost dolo poinnya wae ngono maksudnya ya. Jadi saya akan mencoba lagi bermain fenomena ya. Fenomena hipnotis lah ya, kita bermain hipnotis ya sedikit teman-teman ya. Mas Supri merokok orangnya, merokok ya. Nah, coba sekarang sampai merokok. Merokok aja santai mas, nggak apa-apa mas, santai aja, jangan nampakkan kali ya rokoknya ya. Nanti pun bisa tapi kita nggak usah editan lah, kita los dola padanya aja. Jadi fenomena ini kita jelaskan secara detail. Ya. Rokoknya rasanya gimana mas? Ya seperti biasa ya tentunya ya. Seperti biasa ya. Sekarang gini mas, sampai lihat rokok sampean itu, sampai pastikan lagi rasanya, hisap sekali lagi seperti biasa ya.
Nah sekarang saya minta sampean itu untuk sampean pernah makan empedu mas? Pahit ya? Pahitnya seperti apa? Pahit sekali. Pahit ya? Bisa membayangkan rasa pahitnya? Nah coba, pahitnya itu sampean bayangkan di lidah sampean. Pahitnya rasa empedu itu seperti apa? Semakin jelas, semakin terasa ya, bisa membayangkan ya. Sekarang entah mengapa saat sampean mengisap rokok pahitnya seperti empedu. 1, 2, 3 seperti empedu. Wah, Pahit kali ya. ampun ini. Gini Ya, rokoknya. sekali semakin sampean hisap semakin pahit seperti empedu. Wah, betul ya. Gak ada rasanya. Pahit. Pahit ya. Ampun. Nah, oke. Nah, sekali lagi mas, semakin Anda mengisap semakin panjang, Oh. maka rasa pahit itu semakin jelas mas. Nah, Jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang gini mas, sekarang lihat. Entah mengapa sekarang rasa pahit itu pelan-pelan menjadi hilang. Dalam hitungan ketiga, 1 semakin hilang, 2 semakin hilang, 3 semakin hilang. Nah, sekarang sampai nisab seperti biasa lagi. Seperti biasa ya. Oke. Biasa ya. Ambilkan minum Mas Supri dulu nak, air putih nak. Pahit Ya, kali tadi itu. pahitnya. Kok bisa seperti itu? Iya pahit. Jadi memang pahit mas ya. Pahit macam perduan. Wah cepet dulu ya. Jadi begitu teman-teman. Semua itu hanyalah sugesti teman-teman. Makanya kendalikan sugestimu, yakin kepada rasamu ya, maka kamu bisa melakukan apa yang menurut mereka itu sakti. Ya kamu dianggap sakti, bisa melakukan hal-hal yang mereka lakukan gitu loh teman-teman. Makanya belajar itu secara yang benar. Belajar itu cari guru yang benar, jangan guru-guru gadal yang kalian ikuti gitu loh maksud saya ya teman-teman ya. Dan saya pun bukan seorang guru gitu loh. Saya nggak pernah bangga, nggak pernah senang dianggap seorang guru, karena nama besar kita itu bisa melesetkan kita. Kita nanti seakan-akan sombong dengan nama kita terpeleset, kita lupa dengan keadaan kita. Begitu loh teman-teman ya. Karena saya paling nggak suka kalau saya dianggap seorang guru. Tapi saya di sini memberikan edukasi kepada kalian, pemahaman kepada kalian tentang apa itu yang saya praktekkan dengan cara penjelasan yang saya berikan secara sederhana teman-teman ya. Bahasanya seperti kita ngobrol biasa lah gitu ya. Oke. Jadi Mas Supri saat mengisap rokok tadi rasanya Pahit sekali. pahit ya, Iya. memang pahit ya, kayak empedu ya. Gitu teman-teman. Nah sekarang kita akan bermain lagi teman-teman. Saya akan mencoba terus menjelaskan fenomena-fenomena yang marak di luar sana dengan cara saya teman-teman ya. Tadi itu rokoknya saya ubah menjadi pahit teman-teman. Nah sekarang gini, sekarang saya mencoba membuat Mas Supri ini tidak bisa membuka mulutnya. Coba sekarang dinikmati dulu rokoknya mas. Oke ya. Nah, sekarang saya kunci mulut sampean. Saya kunci, semakin sampean mencoba membuka mulut semakin tidak bisa, Mas. Nah, semakin kunci. Sekarang sampean ngerokok pun nggak bisa, Mas. Mulut sampean nggak bisa dibuka. Coba paksa buka, nggak bisa buka. Semakin maksa nggak bisa, semakin maksa nggak bisa. Semakin maksa nggak bisa, semakin maksa nggak bisa. Nah, sekarang 3, 2, 1 sembuh. Nah, Berat nggak bisa buka mulutnya. mulutnya nggak bisa buka. Memang nyata mas ya. Nyata. Nah, itu teman-teman. Jadi fenomena itu memang ada. Itu hanyalah sugesti teman-teman. Bukan ada sakti-saktinya gitu loh. Ya, itu semua hanya sugesti. Saktinya nggak ada. Saktinya ya karena kalian menganggapnya itu sakti gitu loh. Maksud saya. Jadi bijaklah dalam memahami, bijaklah dalam menyikapi. Yang mengetahui potensimu ya dirimu sendiri gitu loh, paham ya di sini. Nah sekarang saya akan mencoba lanjutan lagi untuk bermain dengan Mas Supri ya, bermain dengan fenomena seperti ini. Coba sampean ini tangan sampean ya dua-duanya ya. Nah santai aja. Nah sekarang gini mas, kekuatan sampean, tenaga sampean saya hilangkan. Nah, sampean saya berikan di sini mancis, di sini rokok. Ya. Nah, mancis rokok itu logikanya kalau anak kecil aja mengangkat bisa, teman-teman. Tapi entah mengapa sekarang ini mancis dan rokok ini sangat berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Semakin dia mencoba mengangkat semakin berat, teman-teman. Semakin berat. 3, 2, 1 semakin berat. Nah, sekarang coba angkat mancis itu dan rokok itu makin berat. Tidak bisa diangkat.
Nah, sampai jerit-jerit kayak aku nggak akan bisa. Apot iki. Nah, tengok tenaganya sampai keluar semua teman-teman. Keluarganya, tenaganya sampai keluar semua nih. Ototnya keluar semua, tapi nggak bisa ngangkat. Beratnya minta ampun, gitu ya. Nah, 3, 2, 1 normal. Apot tenan ya. Bertonton. Nah, beratnya kayak bertonton teman-teman. Jadi saya di sini mencoba bermain sesuai apa yang saya berikan kepada teman-teman semuanya. Intinya permainan ini hanyalah sebuah hiburan. Nah, ambil pembelajarannya teman-teman. Jadi seperti santet, seperti media telur bisa keluar jarum segala macam, terus permainan-permainannya yang tadi itu semuanya hanyalah sugesti teman-teman. Ya. Nah kalau yang saya cekek gini misalnya nih sekarang nih ya, nih santet online. Itu lah nih. Oke. Nah, santet online itu ialah teman-teman, kalau saya anggap itu adalah sugesti mikroekspresi yang terpancar dari saya lalu direspon oleh target. Nah, di sini pun ada sedikit permainan telepati. Ya. Permainan telekinesis ya. Bukan telekinesis, apa sih ya? Bahasa saya agak sulit, teman-teman. Ya, intinya seperti itulah. Telepati lah mungkin saya bilang ya. Dan di sini pun campuran dengan sugesti juga, teman-teman. Jadi kita tanpa menyentuh bisa menyekek dia gitu lah. Jadi teman-teman di luar sana menganggap itu sebagai hiburan santet online itu bagus karena itu karya seni yang sangat luar biasa teman-teman. Gitu loh. Mahakarya seni yang sangat luar biasa. Nah sebenarnya itu nggak saya bongkar karena itu hanyalah sebuah seni gitu ya, seni daripada teman-teman yang di Ome TV itu. Tapi karena banyaknya pertanyaan seperti itu maka saya akan mencoba menjelaskan dengan pemahaman saya. Nah saya ini orangnya tidak seperti teman-teman lainnya yang pandai bicara, bahasanya begini, tidak. Saya menjelaskan dengan cara logika, dengan obrolan sederhana seperti sehari-hari aja gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi tolong dipahami bahasa saya. Kalau ada nyelitut-nyelitutnya ya wajar aja. Karena ini nggak ada edit-editan teman-teman. Langsung aja lost doll gitu loh. Nah, jadi Mas Supri memang terasa dicekek ya. Terasa cekek. Nah, itu kalau teman-teman di Ome TV menganggap itu santet online, itu bagus teman-teman. Itu hanyalah itu sebuah mahakarya seni yang luar biasa. Tapi yang saya nggak sukanya nanti apabila ada santet online. Jadi begitu teman-teman ya. Yang tadi itu hanyalah mahakarya seni yang sangat luar biasa menurut saya dalam Ome TV gitu teman-teman ya, ataupun dalam sosial media lainnya. Nah itu nggak semua orang bisa melakukannya teman-teman, karena memang itu saya akui itu mahakarya yang sangat luar biasa. Nah tetapi di sini saya menentang orang-orang yang membodohi publik dengan adanya kesaktian yang dia miliki ya gitu teman-teman. Yang sejatinya kesaktian dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia ucapkan atau dia buatkan. Nah kita tadi sempat istirahat sebentar ya teman-temannya, tapi sekarang kita lanjut lagi untuk pemahaman selanjutnya. Nah saya di sini akan mencoba memberikan suatu edukasi tentang apa itu gendam ya, ataupun apa itu ya gendam lah yang beredar di masyarakat luas itu tentang dunia gendam ya. Dunia gendam itu tiba-tiba ditepuk bisa tidur ya, terus dia tidak sadarkan diri ya. Nanti saya akan coba praktekkan dan saya pun akan mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan pemahaman yang saya punya teman-teman ya. Di sini sekali lagi saya tidak pernah berniat untuk menyudutkan teman-teman lainnya yang satu profesi seperti saya sebagai spiritual ataupun keparanormalan ataupun perdukunan. Tapi saya di sini hanya mencoba menjelaskan agar mereka tidak gagal paham. Nah, penjelasan saya itu sesuai dengan ini, dengan karakter saya, dengan obrolan santai, nggak harus begini-begini yang bahasanya susah dipahamin gitu teman-temannya. Jadi Mas Supri pernah pernah mendengar fenomena gendam nggak? Pernah ya. Jadi begitu orang dipegang atau digendam maka dia akan langsung tertidur. Nah, tapi Mas Supri sendiri pernah mengalami fenomena itu tidak? Belum pernah ya. Belum pernah. Ya jadi saya di sini minta kesempatannya, minta keikhlasannya sampai cukup mengikuti rasanya. Nah saya akan mencoba untuk
memberikan pemahaman kepada teman-teman lainnya ya. Siap Mas Supri ya? Iya. Nah nanti kita gantian lah, setelah Mas Supri nanti Mas Wahid ya. Nah, jadi sampean belum pernah mengalami fenomena gendam itu seperti apa ya? Belum. Ya, sekarang Mas Supri boleh ngopi dulu lah, ngopi dulu. Tarik dulu kopinya biar agak santai ya teman-teman ya. Biar nggak tegang, biar nggak panik ya. Oke, jadi Mas Supri udah ngopi. Saya akan mencoba untuk bermain gendam ya, biar gimana ya nanti setelah kita gendam ya lihat aja gimana reaksinya teman-teman ya. Jadi gendam itu banyak caranya dan nanti saya akan mencoba menjelaskan sebenarnya gendam itu apa, gitu ya teman-teman ya. Silahkan salaman sama saya dulu. Tidur. Nah, jadi di sini nggak ada tipu-tipu teman-teman ya, nggak ada editing. Nah, dia langsung terkapar tidur teman-teman. Nah, fenomena ini banyak dipublikasikan, banyak diberikan pemahaman kepada orang itu bahwasanya ini ilmu kesaktian tingkat tinggi, ilmu gendam ya, ilmu yang sangat luar biasa. Lah sebenarnya ini ilmu apa teman-teman? Nah nanti saya jelaskan teman-teman ya. Nah, lihat sekali lagi. Nah, dia tidur pulas. Boleh didekatkan kameranya biar nampak. Dia tidur pulas teman-teman. Nah, dia tidur, dia lemas langsung tertidur ya. Jadi nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang fenomena gendam ini tadi. Sebenarnya itu gendam atau apa ya teman-teman ya. Jadi saya cara menyadarkannya gimana? Kebanyakan kalangan di luar sana dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim bangun. Ya seperti itu teman-teman. Harus mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas Supri? Tidur atau gimana? Iya. Tidur, ngeblank gitu nggak nampak apa-apa ya? Langsung terus tidur kayak ngantuk berat itu ya. Nah, tengok teman-teman pastikan matanya merah ya. Dia memang bangun tidur ya. Nah, jadi kita akan tunggu responnya. Ini mungkin beberapa menit dia akan kembali normal lagi kesadarannya. Tapi udah aneh ya, nggak pusing palanya ya, pusing sedikit-sedikit aja. Jadi itu fenomena gendam teman-teman ya. Cara menyadarkannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sembuh gitu ya. Ya gitu ya. Nah sekarang saya buktikan sekali lagi. Ayo bangun Mas Supri. Gak apa-apa ya Mas Supri aja ya. Sekali lagi ya. Jadi begitu Mas Supri mau nyerang saya, dia akan kaku ya. Nah sekarang dia nggak perlu nyerang, nggak perlu pakai emosi teman-teman. Nah cukup dia seperti ini, saya ucapkan gini aja. Saya ajak ngobrol gini kan, saya elus-elus. Nah sekarang saya ucapkan kaku. Nah, tengok badannya kaku seperti robot teman-teman, keras. Matanya pun sudah putih. Boleh didekatkan kameranya. Nah matanya putih. Ini badan kaku semua nih ya. Lihat badan kaku semua, kayak robot teman-teman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim sembuh. Nah seperti itu. Jadi kita harus mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim sembuh ya teman-teman ya. Nah sekarang saya buktikan sekali lagi, nggak apa-apa ya sekali lagi ya. Masih pusing? Bisa ya, tapi pusing ya. Ya sekarang ada juga kalangan bilang gini teman-teman, karomah inilah intinya seperti itu ya. Begitu orang nyerang pakai emosi bisa lemas. Nah saya bilangin aja lemas. Lihat teman-teman, dia refleksnya dikejut langsung dia lemas tak berdaya. Tengok tangannya lemah teman-teman ya, lemah. Lihat di kameranya dijelaskan lemah teman-teman, nggak ada daya, tidak ada upaya. Nah kebanyakan dukun cabul mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sembuh. Nah, oke tengok reaksinya teman-teman, dia akan perlahan-lahan merespon pola pikirnya lagi, perlahan-lahan merespon pola pikirnya lagi. Oke Mas Supri, terima kasih waktunya. Mas Supri tarik nafas panjang, buang pelan-pelan dari mulut ya. Kembalikan semua kesadarannya, kembalikan kenormalan dalam sadar dirinya. Tarik nafas yang panjang, habiskan. Semuanya normal kembali, normal kembali, normal kembali. Terima kasih sekali lagi Mas Supri ya atas waktunya. Nah jadi gini teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan dengan pemahaman apa yang saya ketahui ya. Jadi kenapa begitu saya gunakan ilmu gendam yang katanya konon katanya tingkat dewa itu tingkat tinggi, dia langsung bisa tertidur teman-teman. Ya bisa, karena sesungguhnya itu
ada banyak hal teman-teman ya yang harus teman-teman ketahui. Itu yang pertama ialah ilmu gendam itu benar adanya teman-teman. Ilmu gendam benar adanya, tetapi ilmu gendam itu tidak bisa dipublikasikan, tidak bisa diaplikasikan seperti yang teman-teman lihat dalam sosial media ataupun dalam YouTube lainnya. Nah, yang ditunjukkan ini ialah apa, Mas? Nah, jadi hipnotis itu ada verbal dan ada hipnotis nonverbal, ya. Atau beginilah bahasa gampangnya, hipnotis itu ada yang pakai kata-kata, ada yang tidak pakai kata-kata. Nah, jadi di sini saya menggunakan soft therapy ataupun kejutan, teman-teman. Jadi begitu dia terkejut, lah maka langsung kita cepat ucapkan tidur dengan lelap. Ya, maka dia akan terbuai dengan tidurnya, teman-teman, nggak sadarkan diri. Nah, itu memang begitu yang dirasakan Mas Supri ya. Silakan, memang coba diceritakan pelan-pelan. Tadi seperti apa? Entah langsung gelap, gimana? Ceritakan Mas Supri. Iya, begitu ada apa kan tidur langsung gelap, langsung ngantuk gitu ya. Nggak sadar lagi ya? Nggak sadar lagi. Ya. Jadi tidur aja lah. Langsung tidur Enak aja. tidur. Jadi begitu juga teman-teman. Jadi itu sebenarnya hanyalah gendam efek ataupun apa ya? Penjelasannya di sini seperti ini. Hipnotis tanpa kata ya teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan terus beranggapan oh berarti semua penipu. Bukan teman-teman. Ilmu gendam itu ada tapi tidak bisa dipertunjukkan gitu loh. Ya. Nah, ilmu gendam itu ada laku ritualnya, ada minyaknya, ada medianya dan ada lakonnya teman-teman. Bukan seperti teman-teman yang bayangkan gitu loh. Nah, kalau yang ditunjuk-tunjukkan dalam dunia per-YouTubean ataupun di kalangan masyarakat itu seperti apa ya, itu tadi hanya gendam efek ya, menggunakan soft therapy teman-teman. Nah terus saya mau menanya lagi dengan Mas Supri, waktu saya ucapkan kaku tanpa emosi tadi ya, nggak emosi ya, nggak emosi, saya ucapkan kaku memang betul-betul kaku ya, kaku nggak bisa gerak, tapi napas bisa dikontrol ya, bisa, tapi pikiran sadar ya, sadar tapi badan nggak bisa digerakkan. Nah, jadi itu teman-teman. Nah itu kalau sebagian kalangan itu mengucapkan bahwa saya itu karomah laduni Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Nah jadi tanpa karomah Kanjeng Sunan Kalijogo pun saya bisa membuat video yang mereka yang mereka tampilkan teman-teman. Nah di sini saya pun tidak menyudutkan teman-teman praktisi yang menggunakan karomah Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya pun sendiri tawasul saya ada sanadnya ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Tetapi yang namanya ilmu batiniah, al-hikmah ataupun asma laduni tidak seperti yang teman-teman lihat dalam media-media teman-teman ya. Asma laduni itu kelebihan manusia di atas rata-rata. Arti katanya begini, tingkat kecerdasannya teman-teman. Bukan langsung kaku segala macam. Kalau kaku hanya bikin kaku, hanya bikin lemas, nggak perlu dengan karomah-karomah Kanjeng Sunan Kalijogo. Gunakan soft therapy seperti tadi pun dia bisa langsung respect ke kaku. Lah boleh ditanyakan rasanya memang betul kaku. Memang kaku Mas ya. Ya, jadi enggak waktu saya ucapkan lemas gitu sampai memang terkejut ya Mas, langsung lemas gitu ya. Langsung tertidur lemas, enggak tahu apa-apa lagi. Nah, penjelasannya sangat jelas ya teman-teman ya. Dia itu merasakan fenomena di mana dia terkejut langsung dia lemas tidur. Ya. Loh jadi teman-teman begini, oh itu berarti ilmu hipnotis ya. Saya bukan mengarahkan ini ke ilmu hipnotis teman-teman. Saya hanya mengarahkan bagaimana caranya teman-teman semuanya bijak dalam melihat sebuah video yang dipertunjukkan gitu loh. Mau itu hipnotis, mau itu apa, itu hak mereka masing-masing. Tetapi bijaklah dalam memahami, bijaklah dalam mengerti. Jangan sampai kalian nanti sudah membeli amalan sekian juta nggak ada artinya teman-teman gitu loh. Dan saya pun di sini tidak menganggap saya itu sakti, tidak. Saya hanya memberikan pemahaman sesuai apa yang saya ketahui gitu loh ya. Jadi itu gendam efek ataupun soft therapy. Nah jadi penjelasannya di sini saya rasa teman-teman semua sudah bisa memahami ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian melihat video saya ini ya itu sangat luar biasa, silakan saya minta bantuannya untuk like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa kalau yang belum subscribe ya di subscribe teman-teman ya. Jadi kita akan lanjut lagi ke perihal selanjutnya ya, perihal selanjutnya. Jadi mungkin Mas Supri udah capek ya.
capek ya. Minta tolong sekarang Mas Supri gantian megang kamera, boleh? Biar Mas Wahid yang gantian di sini, ya boleh ya? Ya silakan pegang kameranya. Oke teman-teman, kita ganti partisipannya ya, karena Mas Supri udah dari tadi ya, dia sudah lewat aja nggak apa-apa, lewat aja. Dia sudah mengalami fenomena ini itu, jadi mungkin dia agak lelah ya teman-teman ya. Sekarang kita ganti dengan Mas Wahid ya. Jadi Mas Wahid tenang aja, kita di sini hanya ngobrol santai, membongkar fenomena-fenomena yang terjadi, yang beredar di masyarakat ya. Mas Supri santai aja megang kameranya, nggak usah kali, nggak usah serius sekali lah ya. Goyang-goyang sedikit ya nggak apa-apa ya Mas Wahid ya. Ya jadi teman-teman, di sini kita hanya ngobrol santai di room ASR official ya teman-teman, yang obrolan santai yang bermanfaat untuk kalian semua. Jadi di sini saya akan membongkar lagi fenomena tentang apa itu keilmuan yang banyak dipertunjukkan di luar sana. Mohon maaf, ini bukan iklan ya, ini saya taruh bawah dulu. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Sekarang saya akan mencoba bermain dengan Mas Wahid, bermain salah satu keilmuan yang banyak dipertunjukkan di luar sana. Yang pertama keilmuan itu ialah keilmuan kesaktian yang maha dahsyat ya, kesaktian maha dahsyat teman-teman. Ini banyak dipertunjukkan, bahkan Mas Wahid pun sempat bertanya kepada saya dengan menunjukkan video salah satu YouTuber yang lainnya ya. Guru, apakah ini benar karomah Sunan Kalijogo katanya? Ya, bukan seperti itu Mas Wahid. Ini saya praktekkan sama Mas Wahid ya. Nah kalau dia kan menggunakan batang sapu ya. Video siapa ya? Ini nanti saya kasih tahu lah videonya Mas Karyo ya, video Karyo. Ini saya jelaskan. Tunggu, saya cari bahan dulu, nggak apa-apa. Kameranya di Mas Wahid aja dulu. Ya. Jadi nggak ada Mas Wahid, nggak ada bahan kayu ya. Kita pakai ini aja lah Mas Wahid ya, nggak apa-apa ya. Ini bukan keris yang sakti ya, bukan keris yang sakti. Nah jadi saya akan mencoba bermain seperti apa yang dimainkan oleh salah satu YouTuber ya. Jadi saya akan menusuk dia, menyentuh dia, jangan, bukan nusuk ya. Kalau nusuk kan dibuka ya. Ini kita menyentuh dia tapi dengan tidak disentuh. Ya. Nah, lihat teman-teman ya. Nah, jadi penjelasannya ialah apa yang Mas Wahid rasakan dulu, baru saya nanti akan berikan penjelasannya. Yang dirasakan ada rasa lucu gitu, Rasanya duk itu ya. Jadi itu sebenarnya teman-teman itu hanyalah menggunakan metode, bukan kesaktian apa-apa teman-teman. Itu hanyalah menggunakan metode kalau saya bilang itu telekinesis, mengendalikan seseorang dengan kekuatan pikiran. Nah itu ada tata caranya membangkitkannya teman-teman. Itu bagus, itu mahakarya yang luar biasa gitu loh. Nah tapi yang saya nggak suka di sini, terus teman-teman menganggap kesaktian dia itu melebihi kesaktian pendahulu-pendahulu. Bukan seperti itu teman-teman gitu loh. Saya mencoba menjelaskan saja. Nah sekarang saya gini, ada juga video yang saya lihat begitu. Ini ada apa sih namanya ini ya? Ini hotspot ya. Jadi ini akan saya asma, begitu Mas Wahid nanti mau ngambil ini, dia akan kaku ya. Silakan diambil Mas Wahid. Nah lihat teman-teman, lihat. Dia kaku, dia sadar, tetapi dia kaku, nggak bisa gerak apa-apa. Ya. Nah, tangannya kaku, nggak bisa gerak apa-apa. Ya. Ini hanya sebatas tangannya aja sampai separuh ya teman-teman ya, karena energinya nggak saya fullkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi begitu. Coba penjelasannya gimana Mas Wahid? Begitu megang itu langsung kaku gitu, entah kenapa nggak bisa digerakkan. Tapi sebelah ya? Sebelah. Yang sebelah sini bisa ya? Ya, cuman ada setrumannya nggak? Ada setrumannya ya. Jadi begitu teman-teman. Lah kalau yang ditampilkan seperti ini itu menggunakan sugesti teman-teman, menggunakan sugesti.
Ya karena dia sudah terkena sugestinya kita sendiri. Tetapi kalau yang realnya keilmuan itu ada teman-teman. Realnya keilmuan untuk seperti itu ada. Nah cuman ada lakonnya, nggak bisa ditunjukkan. Loh masuk ya ritualnya ditunjukkan, caranya begini, nggak seperti itu teman-teman. Ya, jadi pahami dan bijaklah dalam menyikapi agar kalian tidak gagal paham ya. Nah sekarang saya lanjut lagi untuk pemahaman membongkar ilmu tenaga dalam ya. Kalau ini kita bermain dengan real ya teman-teman ya, tenaga dalam itu seperti apa. Tapi selama saya mengamalkan teknik pernapasan tenaga dalam dari beberapa guru-guru saya juga tidak bisa memecahkan batu yang seperti YouTube lainnya ditunjukkan ya, meninju tembok sampai jebol, terus batu begitu diantem dengan tenaga dalam bisa pecah. Wow, itu sangat luar biasa, the best menurut saya kalau benar. Tapi saya pun mau menguji kebenarannya. Kalau teman-teman nanti tahu siapa orangnya ya silakan hubungan kepada saya. Tenaga dalam itu yang saya amalkan selama ini tidak seperti itu teman-teman. Ya, tetapi kalau memang itu ada, saya mau berguru lah. Karena itu sangat luar biasa menurut saya gitu loh. Tapi luar biasa Mas Wahid ya. Saya pernah lihat ya bisa pecahkan batu sungai segitu besarnya ya, sampai suara ledakannya ada ya. Nah itu ada 2 persepsi teman-teman. Itu gimmick atau itu hanyalah video konten, kan begitu. Nah selama saya mengamalkan tenaga dalam itu tidak bisa seperti itu teman-teman. Ya, tidak bisa seperti itu. Nah sekarang saya akan mencoba bermain tenaga dalam saya. Ya, coba berdiri Mas Wahid, nggak apa-apa, berdiri ya. Ini saya akan dorong agak sedikit kuat ya, nggak apa-apa ya. Nah ini saya coba bermain tenaga dalam yang selama ini saya kuasai dan saya pelajari teman-teman. Ini real ya, tanpa settingan, tanpa rekayasa. Tetapi saya nanti akan mencoba perbandingan dengan video yang begitu tenaga dalam dikeluarkan bisa memecahkan batu. Itu sangat luar biasa menurut saya teman-teman. Nah, tapi kebenarannya saya Allahu alam, itu saya tidak tahu, maka saya akan buktikan. Mas Wahid agak sini, nanti kalau kesana jatuhnya payah. Kalau di situ kan di sofa ya. Oke siap ya. Ya teman-teman, ya, rasanya gimana Mas? Panas ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wah. Nah, ringan ya. Nah, itu tenaga dalam menggunakan power inti ya teman-teman ya, menggunakan power inti. Nah, saya itu juga penasaran dengan teman-teman lainnya yang beredar di YouTube. Di YouTube itulah intinya, bisa memecahkan batu segitu besar di sungai itu. Wow, itu the best kalau benar. Tapi saya selama mengamalkan tenaga dalam itu tidak seperti itu teman-teman ya. Dan saya pun jujur aja, kalaulah mengamalkan tenaga dalam dari saya, yang pertama ada tekniknya, yang kedua itu ada tahapan-tahapan pengisiannya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bijak memahami, dan saya pun terus mengkaji diri saya sendiri untuk mencapai target seperti mereka, bisa memecahkan bisa memecahkan batu ya, Batu besar. tapi itu saya sudah coba beberapa kali, nggak mungkin teman-teman. Tapi entahlah kebenarannya ya, cuman saya di sini hanya mencoba memberikan apa yang saya pahami. Nah, jadi ada ilmu itu yang untuk dipertunjukkan, dan ada ilmu itu yang memang disimpan dan ditujukan apabila keadaannya sangat membutuhkan ya, gitu teman-teman. Nah sekarang itu tadi mengenai tenaga dalam ya. Saya sekali lagi akan mencoba lagi teknik permainan permainan inilah gini teman-teman ya. Kita pernah melihat, ini hiburan sedikit ya, kita pernah melihat si Ferdinand ataupun praktisi hipnotis lainnya bermain kata-kata ya. Sekarang saya akan coba bermain kata-kata dulu dengan Mas Wahid. Jangan lupa ngopi teman-teman biar agak happy ya, sebentar aja. Oke, kameranya agak digeser, saya mau bakar rokok sebentar. Oke. Mas Wahid siap ya? Siap. Sekarang Mas Wahid harus menjawab dengan sejujur-jujurnya, dengan sekeras-kerasnya, agar
penonton bisa mendengar suara Mas Wahid. Ya, kamera boleh agak dekat. Nah, ya. Jadi saya di sini luruskan dengan Mas Wahid. Ya. Saya tanya sama Mas Wahid, siapa namanya? Wahid. Wahid. Ya. Nah, sekarang kan cukup rileks aja, nggak perlu dikaku-kakukan, cukup rileks aja, santai, tahan ya. Sini saya tulis apa ini? W. Jadi Wahid ya. Ya namanya Wahid ya. Jadi coba sampai bayangkan nama itu tadi terukir jelas ya. Jelas. Bisa dijelaskan namanya dijelaskan. Saya tanya sekali lagi, namanya siapa? Wahid. Nah kalau saya tutup begini namanya hilang ya. Kalau saya balikkan ini jelas nampak ya, Wahid ya. Saya beginikan, saya beginikan, saya beginikan, saya beginikan. Nah namanya siapa? Jelas namanya? Siapa namanya? Wahid. Sekarang saya coba hilangkan namanya. Nah siapa nama sampean? Dia lali namanya teman-teman. Siapa namanya? Nah dia bingung siapa namanya Mas. Coba agak keras suaranya Mas biar teman-teman tahu. Nah sekarang gini aja Mas, saya ganti nama sampean Paino. Jadi nama sampean siapa? Paino. Paino. Namanya siapa Mas? Paino. Paino. Namanya Paino teman-teman ya. Nah sekarang saya tanya sekali lagi, nama sampean siapa Mas? Paino. Paino. Nah teman-teman, ini permainan hipnotis ya. Jadi namanya Paino ya. Paino. Sekarang begini, namanya Paino tadi saya ubah, hilang ya, hilang. Sekarang saya ganti namanya Sutini ya, paham ya siapa namanya? Sutini. Sekarang nama sampean? Sutini. Namanya Sutini teman-teman ya. Namanya siapa? Sutini. Saya tanya sekali lagi teman-teman, namanya siapa? Sutini. Sutini. Nah itu namanya Sutini. Nah sekarang saya kembalikan lagi nama sampean yang nama Sutini tadi hilang ya, hilang. Saya kembalikan nama sampean Wahid. Nama sampean siapa? Wahid. Ya, Dari dulu nama Wahid. memang dari dulu Wahid ya. Oh, dari dulu Wahid namanya Mas Supri. Dari lahir namanya Wahid. Nah, padahal tadi namanya udah ganti Paino, ganti Sutini ya. Nah, tapi dia nggak sadar teman-teman. Nanti setelah videonya nanti diupload, dia melihat pasti dia ketawa. Nah, sekarang saya coba bermain lagi. Dengan Mas Wahid. Sekarang sampai nyaman duduknya ya, Nah, sekarang entah mengapa duduk sampean itu semakin lengket. Sampean lengket dengan sofa. Ya, entah mengapa sampean lengket dengan sofa. Nah, semakin Anda mencoba untuk berdiri, maka rasa lengket itu semakin nyata. Nah, entah mengapa lem itu saya tambahin lagi. Nah, ini saya tambahin lem yang segitu kerasnya, segitu lengketnya. Nah, entah mengapa semakin Anda mencoba berdiri semakin lengket. Nah, sekarang coba Anda semakin berdiri. Nah, semakin lengket. Nah, coba Anda berdiri. Nah, ini jadi dia mencoba berdiri nggak bisa teman-teman, maka otomatis semakin lengket ya. Nah, jadi pelajaran selanjutnya ialah saya akan mencoba bermain dengan Mas Wahid, uji kejujuran ya. Nah, jadi di sini saya mencoba menunjukkan kepada Mas Wahid uji kejujuran. Nah, ini teman-teman, ini rasanya ini kan pedes toh permen ini, rasanya pedes. Nah, nanti saya mau nanya sama dia, rasanya ini nggak pedas lagi, rasanya manis kata dia. Tapi kalau dia bohong nanti, dia akan merasakan gatal yang luar biasa di dalam perutnya, atau di area perutnya ya teman-teman. Silakan dimakan dulu Mas. Ya, permennya. Iya. Itu teman nanti Mas Wahid yang beli ya, balik beli rokok tadi kan. Nah, rasanya gimana? Rasanya kayak ada minyak gitu deh. Pedes ya. Nah, sekarang saya tanya Mas Wahid, itu rasanya pedes apa pahit? Pedes. Sekarang saya ubah rasanya jadi pahit. Pahit ya, semakin pahit ya. Nah, pahit ya.
Pahitnya semakin pahit lagi, semakin pahit. Nah, rasanya semakin pahit mas, apa teman-temannya. Nah sekarang saya akan mencoba kejujurannya lagi teman-teman. Ya, nah sekarang saya rubah lagi pemikiran dia jadi seperti ini. Nah, sekarang makan lagi mas, permennya itu normal lagi rasanya, normal lagi ya. Nah sekarang Mas Wahid saya tanya, Mas Wahid punya duit nggak sekarang ini? Nggak ada. Nah, tengok reaksinya teman-teman. Kalau dia ada, dia pasti merasakan gatal. Tengok reaksinya. Nanti kalau dia bohong, saya tanya lagi, Mas Wahid punya duit nggak? Nggak ada. Nah, tengok tuh, mulai gatal ya teman-teman. Nah, saya tanya sekali lagi, Mas Wahid punya duit nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu kenapa perutnya gatal? Gatel kok bisa gatel. Nah, Mas Wahid punya duit nggak? Nggak ada duit tapi dia gatel teman-teman. Nah di sini berarti dia bohong. Nah sekarang oke, saya tanya pertanyaan selanjutnya. Mas Wahid punya cewek nggak? Punya cewek ya. Orang mana? Jauh ya, orang jauh ya. Nah berarti dia nggak ada respon, berarti dia jujur teman-teman. Nah sekarang saya tanya Mas Wahid setia nggak sama ceweknya? Setia. Benar setia ya? Betul setia ya? Ya, berarti dia jujur teman-teman, dia setia. Dan sekarang saya coba lagi bermain seperti ini, uji kejujurannya. Mas Wahid sekarang saya minta gini. Ini rokok sampean, ya. Harganya berapa? 21.000. Nah, sekarang gini Mas Wahid. Sekarang saya coba merubahnya. Ini tulisannya on ball ya teman-teman ya. Sekarang sampai lihat apa nih? On ball. Nah sekarang lihat sekali lagi. Maka ini rokok on ball berubah menjadi kucing. Itu kan gigi kucingnya. Kucingnya kondi jadi teman-teman. Kucingnya warna apa mas? Warna hitam. Warna hitam. Bagus ya? Bagus ya kucingnya. Wah, kucing katanya. Nah. Sini nggak usah jauh-jauh, sini geser sini. Kucingnya bagus ya. Nah sekarang saya tanya Mas Wahid itu gini, binatang apa yang paling ditakuti mas? Buaya. Takut buaya sampean ya? Sampean takut buaya itu di apanya mas? Karena taringnya itu. Nah itu kucing ya. Nah coba pinjam bentar. Kucing ini kucing ya teman-teman katanya. Ini kucing. Nah coba mas lihat ya, ini kucing ya. Nah sekarang kucing yang Mas Wahid pangku itu berubah menjadi buaya. Ngeri kali giginya. Awas gigit itu. Ya buaya teman-teman, ini jadi berubah jadi buaya. Tengok deh, saya sakti bisa megang buaya kan? Nggak apa-apa. Gigit nanti itu mah. Nggak apa-apa, buayanya nggak apa-apa. Nah sekarang saya ubah ini Mas Wahid. Sini nggak usah jauh-jauh, nggak usah takut. Nah ini buaya ya. Buaya sekarang saya ubah lagi. Ini jadi seekor kelinci. Kelinci warna apa? Warna kuning kelincinya teman-teman. Nah jadi begitu. Itu hanyalah permainan sugesti ataupun permainan hipnotis ya. Kelinci ya? Kurang suka kelinci? Kurang. Sekarang sini. Nah sekarang ini saya lihat sampai melihat ini seekor kelinci. Sekarang kembalikan kesadaran kamu. Kendalikan kesadarannya, kembalikan semua penuh kesadarannya. Dalam hitungan ketiga, 1, tarik napas panjang, 2, pelan-pelan, 2, kembalikan semua kesadarannya, normalkan semua kesadarannya, 3, kembali sempurna, wujud sempurna biasa, 1, 2, 3, sempurna. Apa mas? Rokok on ball teman-teman. Tadi katanya kelinci, katanya kucing, katanya buaya ya, padahal ini rokok on ball. Nah jadi begitu teman-teman. Nah sekarang gini, itu penjelasannya ialah bermain dengan sugestible, bermain dengan sugesti ya, bermain dengan kata-kata. Jadi sekarang saya akan mencoba lagi bermain dengan Mas Wahid. Satu lagi permainan ya, nanti nggak apa-apa makannya. Oh ya setelah satu video ini ya, bawa keluar dulu nggak apa-apa. Oke teman-teman, kita udah siang disuruh makan sama istri ya, tapi kita masih buat sedikit lagi videonya. Jadi gini, sekarang saya mau bermain dengan Mas Wahid lagi, bermain apa ya? Nah sekarang gini Mas Wahid, sampean yang dalam hidup sampean itu apa yang sampean dambakan?
pujaan hati kah atau bagaimana? Ya sebenarnya sih pengen gitu ya. Iya. Pengen dalam itu ya nikah gitu. Bikin nikah ya. Masuk Pak Eko ya. Nah, jadi pasangannya udah ada kira-kira. Pasangan sih belum ada yang pasti gitu kan, tapi belum ada yang pas. Belum ada yang pas ya, Iya. tapi udah ada kira-kira calon Iya. yang didambakan. Orang mana itu kalau boleh tahu? Orang Aceh. Orang Aceh jauh bro, orang Aceh bro. Nah, tapi wajahnya masih terngiang-ngiang dalam pikirannya, terngiang-ngiang ya lah. Sekarang gini, sampai mendambakan untuk nikah ya. Coba sampai boleh lihat ini, boleh lihat gitarnya. Fokus ke gitarnya. Nah, fokus. Entah mengapa sekarang gitar ini berubah menjadi wanita idaman sampean 1, 2, 3 berubah. Loh, sini. Nah, kok di sini kata lo? Dia lagi janji katanya mau nikah, gitu loh. Coba gimana? Orang udah duit. Udah duit bro. Aneh ya, kok bisa sampai sini ya? Padahal di Aceh ya kan? Nah itu, aduh, gak usah malu-malu, gak usah mental lah. Aja sampai sini. Gak usah mental ya, dideketin lah, salaman dulu kayak. Ya dipeluk gak apa-apa lah. Malu lah. Gak apa-apa lah, ya dipeluk sedikit lah. Udah jauh-jauh dari Aceh loh mas, dipeluk sedikit lah. Ya, lah mental tengok dia lah, deketin dah. Nah, jadi duduk bersanding begini gimana rasanya mas? Nyaman tuh. Nyaman rasanya ya, udah kementelan bro, senyum sendiri bro. Merasakan kebahagiaan ya mas ya. Ya sekarang tengok lagi mas, tengok lagi wujudnya kembali menjadi kita. 1, 2, 3. Aneh ya, sudah di gitar ya. Nah, jadi tadi cewek sama tadi kemana mas? Tadi di sini bisa nyampe ke sini bu, sedangkan dia jauh di Aceh sana. Sedangkan dia jodoh Iya. di Aceh ya, tiba-tiba bisa langsung datang ke sini ya. Iya. Berarti saya sakti mas, bisa memindahkan dia dari jauh ke sini, iya kan? Ya, jadi begitu teman-teman ya, itu hanyalah pembelajaran tentang atau sedikit permainan tentang hipnotis ya. Jadi nanti kita sambung lagi video teman-temannya sebentar ya. Kita udah siang, kita mau makan dulu ya, udah sore ya teman-temannya, sampai lupa waktu makan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan nanti kita langsung sambung lagi videonya teman-temannya dengan permainan-permainan selanjutnya dengan penjelasan yang saya bisa. Ini ya teman-teman semuanya, bijaklah dalam memahami, bijaklah dalam mengerti, tetap optimis, tetap semangat, lampaui batasan. Saya Haji Segoro Geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haji Segoro Geni ya teman-teman ya. Kenapa saya harus memaksakan menyiapkan proyek ini ya, karena saya nanti di next time saya akan membuat video tentang edukasi lainnya teman-temannya. Makanya pertanyaan-pertanyaan dalam kolom komentar ataupun dalam WhatsApp pribadi ataupun dalam grup-grup yang saya buat sendiri, saya cetuskan di dalam channel ASR Official ya teman-temannya. Makanya durasinya sampai sangat panjang. Nah, terus pertanyaan terakhir tadi coba dilihat Mas Wahid, apa tentang terawangan atau gimana nih? Bagaimana cara simpel untuk melihat makhluk gaib ataupun mengetahui alam gaib ya? Pertanyaan seperti itu ya? Ya. Oke, jadi pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi teman-teman, makanya harus saya ungkapkan di sini. Ya kita sambil ngerokok aja lah, santai ya, tapi jangan nampak kali ke kamera. Intinya teman-teman semuanya, jika kalian belum subscribe maka subscribe-lah dahulu. Jika kalian senang dengan video saya ini maka di like dan di komen ya, buat kelas apa lagi selanjutnya akan saya buatkan. Dan jangan lupa di share teman-teman ya. Oke, saya ini hanya ngobrol santai di rumah saya sendiri, tidak di padepokan, dan ya wajar kalau ada suara anak-anak ya. Anak saya juga sedang bermain dengan neneknya. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana caranya, mungkin pertanyaan simpelnya begini, bagaimana caranya mengetahui makhluk gaib dan bisa melihat makhluk gaib, menembus alam gaib ya, masalah itu. Jadi yang pertama begini, kalau di sini saya terapkan seperti ini teman-teman ya. Mas Wahid siap untuk lihat makhluk gaib? Udah biasa lah, santri saya sudah biasa ya. Pegang tangan saya. Tarik nafas panjang, buang dari mulut. Bagus lagi. Sekali lagi tarik nafas panjang, buang dari mulut. Nah nanti Mas Wahid hanya cukup menceritakan
saya akan membawa Mas Wahid jauh ke alam dimensi lain, melihat sesuatu hal apa yang terjadi di sana. Entah itu nanti di pergunungan, di lautan, maka ceritakan semua, ditemui siapa yang kamu temui dan ceritakan apapun itu ya. Oke, siap ya. Bacakan kalimat sejatinya dalam hati. Bersiap untuk melakukan atau astral projection ya. Kalau bahasanya astral projection ataupun meraga sukma teman-teman ya. Sudah siap Mas Wahid ya? Saya akan mengantar sampean untuk masuk jauh lagi ke dalam dimensi alam gaib ya. Bismillah. Ceritakan apa yang menurut sampean layak diceritakan dan lihatlah semua di sana. Oke. Sini. Kita akan membimbing teman-teman ya, membimbing langsung tentang astral projection yang dialami Mas Wahid ya. Saya akan memegang kameranya langsung dan saya akan bertanya-tanya. Oke Mas Supri, di sana duduknya. Ya, dia sedang mengalami fenomena yang namanya astral projection ya teman-teman ya, ataupun meraga sukma ya. Mas Supri bisa dibantu diluruskan posisi tidurnya, dibuat nyaman, dibantu kakinya dinaikkan. Naikkan aja kakinya Mas. Dibuat bantu posisinya nyaman. Oke, sekarang saya hanya meminta kepada Mas Wahid ikuti terus perjalanannya, masuk lagi ke dalam alam dimensinya dan ceritakan apa yang sampean lihat di dalam sana. Ceritakan semuanya, apa yang sampean lihat, apa yang sampean alami, ceritakan semuanya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang agar teman-teman bisa mendengar. Ya, silakan Mas Wahid diceritakan. Sampean berada di posisi mana sekarang ini, di lautan kah atau di mana, atau di pergunungan? Di lautan. Sampean berada di lautan ya? Iya. Ya, sampean melihat apa aja di sana Mas? Tolong ceritakan. Melihat seorang kakek-kakek. Suaranya boleh dikerasin lagi karena nggak denger nanti nih. Melihat seorang kakek-kakek yang kakinya tidak ada. Kakek-kakek kakinya nggak ada ya? Oh, coba sampean hampiri Mas, tanyakan kenapa kakinya. Ceritanya dulu kena impit kayu. Kena impit kayu ya? Suaranya bisa dikeraskan lagi Mas biar dengar teman-teman semuanya Mas. Jadi terimpit kayu dan dia tak ada yang menolong di situ. Dia merasa memang terpukul. Dia minta tolong, tak ada yang membantu. Sampai selesai hidup dia di situ. Oh, berarti maksudnya dia langsung meninggal di situ Mas ya, di tempat ya? Karena tidak ada yang membantu dia. Oh, tidak ada yang menolong dia. Apakah dia sudah berupaya untuk meminta tolong Mas? Apa memang kebetulan itu posisi hutan belantara atau gimana? Hutan belantara aja. Hutan belantara, memang nggak ada yang nolong gitu ya? Ada yang nolong. Oke, sampean boleh keliling lagi lebih jauh lagi perjalanannya. Coba sampean lihat apa yang terjadi dan sekeliling sampean itu apa yang sampean temui. Coba sampean ceritakan. Ya, jadi teman-teman ini dia lagi mengalami fenomena astral projection ya. Astral projection itu dalam ilmu konon katanya ilmu ini disebut juga dengan meraga sukma. Lah meraga sukma itu sebenarnya itu nanti penjelasannya akan saya jelaskan teman-teman ya, supaya teman-teman nggak gagal paham. Silakan Mas Wahid ceritakan apa yang Mas Wahid lihat. Ada sosok apa yang ditemui gitu, atau ada emas gitu, emas bertumpuk-tumpuk ya, coba ceritakan. Banyak. Ada sosok hitam tinggi besar. Hitam tinggi besar ya. Memang dia tidak berbadan gitu, tinggal tulangnya aja tinggi besar gitu. Oh, maksudnya kayak jerangkong gitu ya, tengkorak tinggi besar gitu ya, nggak ada dagingnya lagi. Nggak ada dagingnya lagi. Nah, itu posisinya di mana itu Mas? Di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan. Dia ngapain dia tuh? Dia mengganggu orangnya itu. Mengganggu orang di situ. Itu memang pekerjaan dia. Memang pekerjaan dia ganggu ya.
Ya, silakan Mas, silakan dilanjutkan perjalanannya. Sampai tujuannya hanya melihat, jangan ada kontak fisik ataupun pertempuran di alam gaib Mas ya. Hindari sebisa mungkin. Coba sampai cari lagi posisi, apakah sampai menemukan harta karun atau gimana, coba diceritakan. Ada berbentuk kayak seperti berlian Kayak berlian gitu ya, di tengah-tengah bukit. di tengah-tengah bukit besar. Ada petinya nggak kira-kiranya? Ada petinya. Ada petinya. Oke, lanjut lagi Mas, cari lagi apa sebenarnya yang terjadi di alam sana. Gini Mas, saya mau bertanya, di alam sana tuh suasananya seperti apa? Sunyi atau ada suara jangkrik seperti dunia ini atau gimana Mas? Coba diceritakan Mas. Sunyi. Sunyi ya, hanya ada suara seperti kereta api ngung gitu aja ya. Nggak ada kehidupan atau memang, tapi seperti kehidupan kita ya, ada pohon-pohon juga ya? Ada pohon-pohon ya, Pohon-pohon, sungai. Biasa. Banyak makhluk-makhluk yang tinggal kepalanya aja yang jalan. Oh, banyak makhluk tinggal kepalanya aja jalan. Mungkin itu bekas pembantaian zaman Belanda Mas. Coba dipastikan Mas. Iya. Memang di situ memang ada tempat pembantaian dengan Belanda, memang beribu orang di situ ditanam di situ. Posisinya di mana itu? Di Pulau Jawa atau di mana Mas? Coba sampean lihat petunjuk lainnya. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ya. Di situ ada tempat pembantaian, ribuan orang tinggal kepalanya aja di situ ya. Iya. Masya Allah. Oke, sampean bisa merasakan pedihnya zaman penjajahan dulu Mas. Coba apa jeritan-jeritan apa yang mereka sampaikan coba Mas? Dia minta tolong. Minta tolong ya. Minta ampun. Minta bantuan. Minta bantuan tapi nggak ada yang bantu ya, karena memang keadaannya seperti itu ya. Oke, kalau sampai nggak tahan silakan cari tempat lain Mas, pindah lagi Mas, telusuri terus perjalanan astral projection sampean atau meraga sukma sampean, nikmati saja. Bertemu kerajaan apa itu Mas? Coba seperti apa ciri-ciri kerajaannya? Maksudnya gerbangnya itu dari emas atau gimana, ceritakan Mas. Dia seperti kuning gitu tapi bukan emas. Kuning bukan emas gitu ya. Terus di dalamnya tuh sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Sampean bisa melihat prajurit-prajuritnya? Bisa. Prajuritnya pada berpakaian seperti apa? Seperti layaknya orang kerajaan seperti itu. Layaknya seorang kerajaan seperti itu ya. Apa sampean bisa bertemu dengan kerajaannya coba? Jawa sama rajanya bisa nggak? Atau nggak dikasih izin nggak kira-kira? Nggak dikasih izin ya? Oke, kalau nggak dikasih izin, sampean cukup tahu aja Mas. Silakan lanjutkan perjalanan astral projection sampean ataupun meraga sukma sampean. Tapi ada yang aneh. Apa yang aneh itu? Prajuritnya tuh kepalanya kayak kepala anjing semua. Kepalanya kayak kepala anjing? Kerajaan siluman ya? Kerajaan siluman. Bertongkat. Pada bawa tongkat gitu. Kalau sampai nggak sanggup silakan lanjutkan lagi perjalanannya Mas, jangan fokus ke situ. Ya, apalagi yang saya temui? Oke, saya mau nanya sama sampean Mas. Sampean kan lagi keadaan astral projection atau meraga sukma. Apakah sampean benar adanya seperti pertanyaan orang-orang, apakah dalam gaib itu ada pasar gaib Mas? Betul ada. Betul ada ya. Nah, jadi sana, nah pertanyaan saya itu uangnya tuh seperti apa bentuknya Mas? Sama nggak sama uang kertas kita ini? Tidak sama ya. Bentuknya seperti apa? Seperti hijau gitu kayak daun gitu, tapi bukan daun gitu.
Uangnya hijau gitu, Iya. tapi kertas juga. Kertas juga. Kertas juga. Oh. Nah, coba sampean lihat apa yang sampean mereka jual di sana, Mas. Ya, Daging-daging busuk ya. ya kayak kayak ya maaf, kayak kodok ada juga. Kodok ada juga di Iya. sana ya. Iya, 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 iya. Tapi di sini ada orang Mm-mm. menjual garam, dibeli sekarang itu. Mm-mm. Apakah penduduknya layak seperti manusiawi seperti biasanya, Mas, atau beda, Mas, penduduknya? Orang penduduknya memang sangat ramai, tapi orang ini Aneh ya gitu. aneh. Seakan-akan dia nggak melihat sampean gitu ya. Coba sampean temui salah satu pedagang, ajak komunikasi. Dia jualan apa, harganya berapa gitu ya. Kalau di sana tuh gimana hitungannya, Mas? Gitu lah. Kira-kira mau nggak dia komunikasi? Nggak mau nolak dia. Nggak mau ya. Ya sudah, silakan tinggalkan tempatnya dan lanjut lagi perjalanan spiritual sampean. Nah, sampean kalau nemukan lorong, Mas, silakan masuk lorong itu semakin dalam lagi. Sampean temui nanti di sana tuh seperti apa, apakah orang-orang bersorban atau gimana, atau beda alamnya lagi. Coba ceritakan biar teman-teman semuanya nggak gagal paham. Ada orang serba Ada orang kesurupan ya. yang bersorban, ada di atas. Dia posisinya di atas. Terus Kayak di atas langit gitu. kayak di atas langit gitu ya. Sangat ramai gitu. Sangat ramai di Ya, situ ya. dengan sopan dia menyambut. Dengan sangat sopan dia menyambut gitu ya. Oke. Oke, Mas Wahid, sekarang sampean coba arah pulang lagi, kembali pulang ya. Kembali pulang jika sampean sudah rasa cukup, kesadaran semua sampean sudah kembali, silakan sadarkan diri sampean sendiri dan buka mata pelan-pelan. Saya akan mencoba menjelaskan perjalanan astral projection sampean yang sampean rasakan ini kepada teman-teman semuanya, agar teman-teman semuanya bisa memahami dan tidak gagal paham gitu ya. Oke, sekarang sampean pulang. Kalau tawari minum, tawari apa, jangan mau ya. Ya. Oke, kembalikan semua kesadarannya. Ya, jadi teman-teman di situ seperti itu ya penjelasannya ya teman-teman ya. Astral projection itu ataupun yang disebut dengan teknik meraga sukma. Nah, makanya saya di sini akan mencoba menjelaskan apa sebenarnya meraga sukma itu teman-temannya, agar teman-teman bisa memahami dan teman-teman bisa bijak dalam menyikapi. Nah, sekali lagi saya di sini tidak ada menyudutkan siapapun. Saya hanya mencoba menjelaskan sesuai apa yang saya pahami ya teman-teman ya. Tetap semangat menjadi lebih baik. Saya Haji Segoro Gani berterima kasih. Setelah ini akan saya lanjutkan penjelasan tentang meraga sukma tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, saya akan mencoba menjelaskan tentang fenomena astral projection ataupun penerawangan ya. Jadi pahami teman-teman ya. Penerawangan itu ialah suatu fenomena antara sadar dan tidak sadar. Fenomena mencoba mengetahui, mencuri berita dari langit, bisa saja ditambah-tambahi dan bisa saja dikurang-kurangi. Nah, jadi menerawang itu seperti teman-teman, seperti gimana kita itu mengetahui hal yang tidak kita ketahui dengan cara batiniah kita ya. Jadi terawangan itu nggak semua orang bisa nerawang ini, nerawang itu nggak seperti itu teman-teman. Ada lagu ritualnya. Nah, tadi yang saya coba terapkan kepada salah satu santri saya tentang bisa melihat menembus alam gaib segala macam dengan menggunakan metode astral projection ataupun teknik meraga sukma. Meraga sukma itu seperti apa sih teman-teman ya? Seperti itu tadi. Jadi meraga sukma itu hanyalah suatu fenomena alam bawah sadar yang berbicara, namun raga mati rasa.
ya. Nah, kalau bahasa gampangnya mungkin mimpi lah. Nah, tapi mimpi itu bisa saja benar adanya sesuai rekaman dimensi di masa lalu dan rekaman dimensi yang tercipta di alam sesuai apa yang dia lihat tadi, teman-teman. Itu. Jadi Praga Sukma itu bisa dikatakan hanya sebuah bukan imajinasi ya. Bukan imajinasi, tapi hanyalah sebuah fenomena di mana dia terlelap dalam tidurnya, alam bawah sadar yang bekerja, namun raganya semua mati rasa, begitu. Nah, jadi teman-teman di sini hanya bijaklah dalam memahami dan bijaklah dalam menyikapi. Nah, teknik Praga Sukma itu seperti apa, Mas? Apakah bisa semua orang bisa mengalaminya atau semua orang bisa melakukannya? Bisa, teman-teman. Tergantung bagaimana cara guru kalian untuk mengarahkannya. Saya juga pernah membaca suatu artikel ataupun video YouTube ya, video YouTube dari Ki Dewantoro, YouTube Ki Dewantoro ya. Jadi saya pernah juga melihat di situ keajaiban alam tentang Praga Sukma. Jadi Anda cukup menulis kata-kata dalam buku sampean, misalnya contohnya seperti lah Praga Sukma, Praga Sukma, Praga Sukma, tulis sebanyak-banyaknya, banyak-banyaknya, maka sampean pun akan menemukan teknik Praga Sukma dalam tidur sampean, gitu. Nah, ada juga saya membaca atau melihat video YouTube-nya salah satu YouTuber juga tentang pemahaman Praga Sukma. Praga Sukma itu seperti ya, Praga Sukma itu seperti apa ya? Seperti itu tadi, teman-teman, hanya mimpi, seperti mimpi, tetapi yang berbicara itu bawah sadar dia, bukan raga dia. Raga dia itu semua mati rasa, teman-teman. Jadi yang berbicara itu bawah sadar dia. Nah, jadi teknik Praga Sukma itu ada juga dengan seperti ini caranya. Sampean cukup duduk bersila, fokus pada mantra sampean atau kalimat sampean, misalnya ya batin, ya batin, ya batin, terus dalam hati sambil mendengarkan musik relaksasi. Nah, musiknya sekecil mungkin, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa membayangkan bahwasanya sampean hadir dalam musik tersebut. Nah, itu juga sampai nanti bisa menemukan ini, menemukan itu. Lah, itu sama saja dengan teknik Praga Sukma. Nah, jadi Praga Sukma itu sebenarnya hanya sebuah fenomena ya, teman-teman ya. Sebuah fenomena yang mana semua orang bisa melakukannya, tetapi tidak tahu cara yang baik atau cara terbaiknya. Nah, saya tadi coba menerapkan semua itu kepada Mas Wahid. Ya, alhamdulillah berhasil. Dia bisa berjalan, melihat rekaman zaman dahulu. Ada seorang kakek tua terhimpit pohon sampai dia menjerit minta tolong segala macam, tetapi ya tidak ada yang nolong sampai dia meninggal di situ. Dan dia juga tadi melihat adanya pembantaian di zaman dulunya. Ada juga dia melihat kerajaan yang manusianya itu badannya manusia, kepalanya anjing. Dan dia juga berjalan di suatu pasar, ya, pasar itu sangat ramai, tapi seakan-akan dia orang asing di sana. Orang memandangi dia tapi tidak bisa merespon kehadiran dia, ya. Dan dia juga melihat satu bongkahan berlian di bukit, dan dia melihat orang tinggi besar seperti tengkorak. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Praga Sukma itu menimbulkan ataupun memecahkan suatu misteri kesaktian dalam diri kita sebenarnya. Nah, contoh gini. Kalaulah hamparan gunung kita lihat dari jauh, teman-teman, sangat indah. Yang sampai lihat hanya ujung gunungnya itu. Nah, tapi coba kalau teman-teman mendekati atau ingin mencoba mendaki gunung itu, teman-teman pasti menemui jurang, menemui kayu yang berlintang, menemui akar-akar rotan, menemui kesulitan dan rintangan yang luar biasa sampai teman-teman bisa mencapai puncaknya. Nah, begitu juga, teman-teman, dengan mengamalkan suatu keilmuan itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Nah, contohnya lagi yang sederhananya lagi, sampai berupaya yang nyata aja lah, nanam cabai. Sampai harus menggunakan cangkul, dicangkul dulu, setelah itu disemai bibit cabenya. Setelah disemai bibit cabenya, ditanam, dikasih pupuk, dirawat tiap pagi sama sore disiram. Nah, saat harapan mau dipanen, mendapatkan hasil, ternyata cabenya dimakan hama, teman-teman. Nah, begitu juga dengan keilmuannya. Kalau sampai kegagalan itu awal dari keberhasilan. Nah, sampai nanam cabai aja tiba mau panen bisa gagal panen gitu loh. Jadi semua keilmuan itu seperti itu, teman-teman. Ada prosesnya, ada perjuangannya, ada pengorbanannya, dan ada ininya, rasanya. Nah,
Jadi contohnya seperti ini lagi. Contohnya, nah kalau sampean berharap untuk mendapatkan sesuatu hal tanpa ada pengorbanan itu nggak mungkin teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan lagi, keilmuan sejatinya keilmuan itu ada, tetapi tergantung daripada sudut pandang kalian sendiri. Nah kalau kalian merasa ingin menguasai suatu keilmuan, tunjukkan dengan upayanya gitu loh teman-temannya. Nah contohnya lagi, sampean kita tuh harus mateni rasa teman-teman. Orang tidur nyenyak, kita melek malam ya dengan cara zikir, meditasi segala macam. Orang makan enak, kita matikan rasa lagi untuk poso, nahan selera, nahan nafsu. Nah, jadi kalau kita hanya bilang, yoi seandainya ya, hei Gusti Allah, saya mau ilmu yang sakti, saya bayar 5 juta rupiah lah. Kemungkinan banyak orang di dunia ini yang sakti teman-teman. Tidak seperti itu. Nah, pengorbanan, perjuangan, harapan dan doa dan ikhtiar itu tetap harus selaras dengan perjalanan hidupmu, perjalanan spiritualmu, gitu. Jadi saya di sini tidak ada menyudutkan siapapun, tidak ada sama sekali menyudutkan siapapun, tergantung daripada sudut pandang kalian masing-masing, ya. Jadi saya hanya mencoba menjelaskan sesuai apa yang saya pahami dan sesuai apa yang saya ketahui, dan saya mencoba menjelaskan kepada teman-teman dengan bahasa sesantai-santainya. Jadi teman-teman bisa sangat mudah untuk menyikapi dan sangat mudah untuk memahami. Nah saya ada suatu cerita teman-teman masa dulu. Ya ini segmen terakhir ya, teman-teman mau mendengarkan boleh, tidak mau mendengarkan boleh. Intinya begini, saya punya sahabat yang namanya Santoso. Dan saya juga punya sahabat namanya Agus Sofian. Saya juga punya sahabat lagi yang namanya Ahmad Rosab. Jadi kami dulu sama-sama berguru dengan suatu guru. Nah kami bertiga itu diberikan amalan yang berbeda-beda teman-teman. Nah kami pun akhirnya mendapatkan apa yang kami harapkan dan kami tunjukkan apa yang kami bisa sesuai arahan guru di depan teman-teman lainnya. Nah di situ saya merasa iri teman-teman. Loh kenapa dia bisa tahan bacok? Dia bisa tahan singso, saya nggak bisa. Nah ternyata teman-teman itu pun iri juga kepada saya, loh kenapa Aji bisa seperti ini, saya nggak bisa. Nah ternyata teman satu lagi seperti itu teman-teman. Nah jadi intinya ilmu itu saling melengkapi, bukan saling mengunjukkan giginya, mengunjukkan taringnya supaya dianggap sakti, bukan begitu. Keilmuan itu saling melengkapi, saling memahami, saling memberi. Nah kalau saya di sini mencoba untuk memberi ya saya nggak ada salahnya. Ya, tetapi kembali lagi kepada teman-teman semua, apakah yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua atau tidak, itu tergantung daripada sudut pandang kalian masing-masing. Ya, intinya bicara dalam menyikapi, bicara dalam memahami. Ya, untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe ya silakan subscribe dulu ya, subscribe, like, comment, dan share ya. Nanti di next video saya akan mencoba berbagi lagi pemahaman tentang fenomena apa-apa itu. Ya kalau nggak gini, nanti di kolom komentar tolong dijelaskan kelas apa yang mau dibongkar ya, seperti kelas ini, atau fenomena kerasukan atau gimana. Nanti akan kita coba buatkan video testimoninya dengan bahasa yang sederhana agar teman-teman bisa memahami. Gitu. Nah saya sendiri di sini bukan merasa saya paling hebat, bukan merasa saya orang sakti. Saya hanya orang biasa yang mencoba membenarkan apa yang menurut saya benar. Nah teman-teman juga harus bisa memahami, orang-orang yang dalam YouTube itu belum tentu semuanya benar sesuai yang dia tunjukkan. Uji dulu kebenarannya, baru bisa berbicara, gitu loh teman-teman ya. Jangan nanti sampai sudah ditawari ini itu sampai tertarik, sampai membeli ijazahnya tetapi tidak ada artinya, yaitu sia-sia kawan-kawan. Itu sangat disayangkan. Makanya saya mencoba untuk kalian itu lebih bisa mengerti tentang diri sejati ya teman-teman ya. Nah nanti saya akan coba lagi buat next video itu cara meditasi alam sejati seperti apa, cara penerawangan yang pas seperti apa, cara ilmu ini bagaimana, benar atau tidak. Nanti saya akan coba terus kupas itu teman-teman. Dan saya juga minta dukungannya di sini. Dan saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak ada menyudutkan siapapun. Ya, saya tidak ada menyudutkan siapapun. Pada dasarnya saya hanya manusia biasa yang ingin berbagi pemahaman sesuai apa yang saya ketahui. Dan jangan lupa teman-teman kita ngopi ya. Ngopi dari tadi nggak habis-habis karena saya juga sendiri tidak begitu hobi kopi. Tapi saya juga mencoba menikmati kopi. Nah, dari peribahasa itu sampean bisa menyimak. Saya tidak suka kok, tidak hobi kopi, tapi saya mencoba menikmati kopi. Lah begitu.
Jadi sampean juga harus bisa menyaring. Saya tidak mengerti, tapi saya coba untuk mengerti dan memahami bahasa yang Mas Haji berikan. Nah, itu baru cocok, teman-teman. Dan saya juga heran kepada teman-teman lainnya. Kok masih ada juga yang percaya dengan penarikan uang, penggandaan uang, segala macam lah. Padahal saya sudah terang-terangan saya mencoba memberikan pemahaman menentang keras tentang penarikan uang atau penggandaan uang. Tetapi masih juga banyak komentar-komentar ataupun WhatsApp pribadi ataupun dalam grup yang saya geluti ini saya buat tentang penggandaan uang. Sejatinya penggandaan uang itu nggak ada, teman-teman. Bullshit itu semua, nggak ada. Gitu loh. Ya. Kalau mau uang kerja, punya uang sedikit ditabung, nah punya lebih sedikit untuk usaha, lah ada lebihnya sedekah, lah maka berkah hidupmu, berlimpah semuanya, gitu loh teman-temannya. Nah, jadi saya pun di sini hanya manusia biasa yang mencoba memberikan pemahaman sesuai apa yang saya ketahui. Nah, video saya ini kenapa video saya kali ini durasinya sangat panjang? Ya saya karena ingin mencoba menjelaskan secara gamblang, secara terang-terangan, habis sudah gitu loh. Nanti di next video kita akan mencoba menjelaskan yang lain lagi. Oke teman-teman ya, pada dasarnya semua itu kembali kepada dirimu. Ya seperti itu tadi, orang sudah berusaha berupaya nanam cabai aja kadang-kadang bisa gagal teman-teman ya. Nah di kesempatan kali ini saya di malam ini ya, kenapa saya videonya sampai malam gini buatnya ya, karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus saya sampaikan teman-teman. Nah sementara keadaan sore tadi saya berangkat pulang ke kampung ya, ini malam ini saya baru sampai di daerah, tepatnya di daerah Simpang Raya F2 ya. Jadi saya akan mencoba untuk melanjutkan video yang tadi, dan nanti insya Allah langsung saya upload ke video ke channel YouTube ASR Official ya. Jadi begini teman-teman, pada dasarnya itu apapun jenis keilmuannya, ilmu itu tidak ada hitam, tidak ada putih teman-teman. Apalagi ilmu merah yang nggak ada. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena kita sendiri membawanya itu tergantung kemana gitu loh. Mau ke hitam ya silahkan, mau ke putih ya silahkan. Gitu ya. Nah, jadi intinya ukir sendiri jalur ceritamu. Dan dalam sebuah keilmuan itu fokusnya itu kepada rasa. Jangan terus kamu membanggakan seseorang yang kamu lihat sakti, lah kamu terus berupaya ingin menjadi seperti dia, itu nggak bisa teman-teman. Jadilah seperti dirimu sendiri, gitu loh maksudnya. Ya, dengan kamu berupaya menjadi dirimu sendiri, maka kamu akan mengetahui siapa dirimu, dan kamu akan bisa membangkitkan potensi yang istimewa dalam dirimu, begitu teman-teman. Nah, oke, di kesempatan malam ini saya ingin berbagi lagi tips mengenai meditasi ya, meditasi. Meditasi itu apa teman-teman? Meditasi itu sebuah metode relaksasi untuk mendompleng ya, ataupun untuk mengetahui sejauh mana potensi kita, ataupun meditasi itu kita mengosongkan diri untuk sesuatu yang kita pelajari ya. Itu ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Meditasi itu ibaratnya ya relaksasi, memprogram ulang. Jadi pikiran kita yang penat, hati kita yang penat. Nah, dengan adanya meditasi itu insya Allah semuanya plong. Nah, jalurnya keilmuan itu kenapa harus meditasi ya teman-teman? Kenapa harus meditasi? Karena saya sendiri juga sampai saat ini saya terus merutin melakukan yang namanya meditasi. Nah, kalau zaman dulu itu mungkin namanya tapa ya teman-teman ya. Nah, kalau tapa selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun seperti zaman dulu ya, kemungkinan besar kalau zaman sekarang ini kita lakukan ya, istrimu pasti diambil orang. Nah, karena kamu tapa 1 tahun istrimu nggak makan, tentu istrimu diambil orang teman-teman. Ya, makanya sekarang diubah dengan cara meditasi. Intinya meditasi itu biarpun sebentar 15 menit, tetapi kamu harus terus mengulangnya dan terus mengulangnya. Istiqomalah dalam apa yang hendak kamu capai dalam sebuah perjuangan, gitu loh ya. Artinya meditasi ya, meditasi itu saya berikan tips meditasi yang baik dan benar menurut saya ya, tapi kebaikan menurut saya, benar pun menurut saya, belum tentu benar menurut kamu, gitu ya. Jadi apabila kamu sepaham, silahkan diamalkan teman-teman. Jadi kalau tips saya meditasi itu sederhana teman-teman. Ya, yang pertama saya itu cukup pinggang tegak lurus, posisi bersila ya. Intinya posisinya bersila, ambil posisi di mana tempat kamu yang nyaman, entah itu di dalam ruangan atau, tapi lebih bagus di luar ruangan ya teman-teman ya, di alam terbuka langsung.
Nah, setelah kamu sampai di tempat yang mana menurut kamu nyaman itu, kamu cukup tarik napas panjang dari hidung dan buang pelan-pelan melalui mulut. Teruskan seperti itu sampai kamu betul-betul merasa nyaman. Nah, setelah itu kamu cukup fokus kepada rasa napas masuk dan napas keluar. Nah, pikiranmu semua terfokus ke situ. Nah, jika nanti ada gambar-gambaran di luar kepala, itu abaikan saja. Cukup fokus pada napas masuk dan fokuslah kepada napas keluar. Terus nikmatilah. Biasanya saya menggunakan kalimat hiya batin. Nah, jadi dalam meditasi seperti itu kamu hanya fokuskan pada rasamu, pada napas masuk dan napas keluar. Intinya setiap napas masuk membawa energi ketenangan, kenyamanan, kedamaian, dan napas keluar membuang semua kepenatan. Nah, di dalam hati gempur zikirnya ya batin, ya batin, ya batin. Teruskan seperti itu. Nah, nanti kamu akan merasakan sebuah fenomena itu memang betul-betul energi alam itu masuk ke dalam dirimu atau mengelilingi tubuhmu. Nah, energi alam itu pun akan merespon pergerakan dalam dirimu, teman-teman. Nah, gejolak-gejolak dalam dirimu itu pasti akan menimbulkan suatu pertanyaan, apa, siapa, bagaimana. Nah, itu pertanyaan itu sering timbul. Makanya saya di sini mencoba menjelaskan dengan cara santai ya, dengan cara santai, cara simpel gitu loh teman-teman ya. Nah, makanya kuncinya itu dalam keilmuan itu tidak peduli kamu siapa, dan tidak peduli kamu tuh tergolong kalangan apa. Nah, begitu teman-teman. Mau kamu miskin, mau kamu kaya, mau kamu sultan, mau kamu raja, lah keilmuan itu nggak milih kamu teman-teman ya. Lah keilmuan itu kamu yang nentukan. Apabila kamu istiqomah mengamalkan, maka kamu akan mendapatkan. Lah dalam pengamalan itu nggak usah berharap apa-apa. Nah, pada dasarnya Allah tuh mengetahui apa yang kamu butuhkan, gitu loh. Paham ya di sini? Nah, saya akan mencoba menjelaskan dengan cara saya, dengan cara obrolan sederhana supaya kamu pun bisa lebih menyerapnya ataupun memahaminya. Nah, dalam kajinya sebuah keilmuan itu begini. Tidak peduli seberat apa amalanmu, tidak peduli sekuat apa puasamu, tidak peduli setebal apa zikirmu ataupun sebanyak apa zikirmu, dan tidak peduli seberapa banyak uangmu, dan tidak juga peduli seberapa banyak tirakatmu, dan juga tidak peduli seberapa tebal buku amalan. Jika engkau lupa sosok ibumu, sosok orang tuamu, sosok gurumu, maka semua hanyalah sebuah kesia-siaan, teman-teman. Ya. Kamu berharap keilmuan mahasakti, kamu ingin jadi orang sakti, tapi kalau makam ibumu kuburannya seperti tumbuh rumput, itu nggak akan ada artinya teman-teman, gitu loh. Nah, makanya kamu tuh harus mengetahui siapa kamu dulu, baru kamu mengambil, menimba, oh seperti ini yang harusnya aku, gitu loh. Paham ya di sini ya. Nah, prosesnya itu nggak semudah yang kamu bayangkan. Prosesnya tidaklah mudah seperti apa yang kamu bayangkan. Moro-moro kamu langsung datang minta isi ini, kamu langsung jadi kebal. Moro-moro kamu datang belajar 5 hari, puasanya males, wiritanya males, mengharap sakti. Wih, kayak racun, tidurmu terlalu miring ya. Nggak seperti itu ilmu itu teman-teman. Jadi mohon maaf perkataan saya agak keras ataupun agak sedikit menyinggung ya, mohon maaf. Memang saya tuh harus saya sampaikan apa yang menurut saya tuh memang saya sampaikan gitu loh ya. Ya, jadi supaya kamu tuh nggak halusinasi, kamu tuh nggak delusi, kamu mengharap suatu kesaktian, mengharap ini, mengharap itu, tapi wiridmu males ya sama aja, gitu loh. Ya. Kuncinya pahami dirimu dulu, ketahui rasamu dulu, baru kamu lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, tapi kalau kamu pun jikir sampai bertahun-tahun sampai lumutan, tapi kamu lupa sama orang tuamu, sama ibumu, sama aja teman-teman. Ya. Sama aja, itu nggak akan ada artinya. Makanya saya mencoba memberikan pemahaman sesuai apa yang saya pahamkan. Nah, next video-video yang saya buat tadi ini, di awal video tadi, itu hanyalah sebuah kiasan, sebuah gambaran ya, dimana permainan itu sudah banyak dipublikasikan, tetapi kamu terlalu fokus kepada apa yang kamu lihat dengan tidak memikirkan ataupun tidak mempertimbangkan kebenarannya, gitu loh ya. Jadi permainan-permainan seperti itu banyak sudah dipublikasikan sebenarnya,
Dan saya pun mencoba untuk menjelaskan lagi, mengulang kembali sebenarnya itu tuh apa gitu lah ya teman-teman semuanya. Nah, kamu di sini tidak bisa ini maksudnya gini, kamu itu tidak bisa meminta, oh dengan amalan ini nih aku harus sakti seperti orang itu, tidak bisa teman-teman. Dosisnya itu udah berbeda-beda ya. Kalau dosismu seperti ini ya nikmati dulu dosismu tadi. Nah kalau dosismu nanti seperti ini ya terima dosis yang kamu dapatkan. Jadi kamu tuh tidak bisa menjadi mereka dan mereka pun tidak akan bisa menjadi kamu. Makanya tetaplah menjadi diri sendiri dengan cara berkreasi sendiri, berupaya sendiri, tunjukkan aksi nyatanya gitu loh ya. Jadi saya di sini hanya mencoba menjelaskan kepada teman-teman semuanya bahwasanya ilmu hikmah itu ada, ilmu Allah itu nyata, tetapi semua yang teman-teman lihat dalam publik itu tidak semuanya benar gitu loh teman-teman. Ada yang trik, ada yang sugesti, ada yang hanya sebuah hiburan. Nah, bijaklah dalam memahami, bijaklah dalam menyikapi gitu loh, supaya kamu tidak terjerumus, supaya kamu tidak dicabuli gitu loh. Ya nanti malam-malam ada dukun sakti merasa sakti begini begono, terus kamu mengirim mahar hasilnya nihil ya, itu semua itu saya harapkan tidak terjadi. Makanya saya memberikan pemahaman dengan video visualisasi yang saya buat. Nah dalam video-video saya itu semuanya nyata teman-teman, yang saya buat tadi di depan tadi itu semuanya nyata. Jadi tergantung kepada sudut pandang Anda. Dan saya pun sering ini ya, saat aksi nyata saya tunjukkan, nah teman-teman menganggap itu settingan, tapi yang memang betul-betul itu settingan, nah teman-teman anggap itu nyata, lah jadi lucu. Nah saya makanya saya pun tidak marah, saya tidak kecewa dengan apa yang kamu utarakan ataupun dengan apa yang telah kamu pernilaikan dengan saya. Tetapi bijaklah teman-teman, ada masanya kita itu menunjukkan sesuatu yang real, dan ada juga masanya kita menunjukkan sesuatu dalam sebuah hiburan ya. Nah nanti saya akan coba membongkar trik ataupun teknik penarikan pusaka ya. Saya buat dua versi. Di versi nanti ada versi satu dengan gimmick, versi kedua dengan nyatanya realnya. Lah teman-teman bisa menyimak di situ, bisa menyimak dan bisa membuktikan. Nah, mungkin pertanyaan dalam hati teman-teman itu semuanya timbul, oh berarti ini ya sebenarnya, oh berarti itu yang sebenarnya, oh berarti begini semuanya. Ya itu tergantung pada teman-teman semuanya. Pada dasarnya saya hanya ingin menunjukkan suatu kebenaran dalam sebuah upaya untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya gitu ya. Nah sengaja saya buat video ini panjang teman-teman, supaya teman-teman itu bisa menyimak sampai selesai. Harapan saya dengan teman-teman bisa menyimak sampai selesai semuanya clear sudah, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak perlu ditanyakan. Anak SD pun bisa menjawab sebenarnya gitu loh. Tapi teman-teman karena sudah tersugesti, terobsesi, makanya teman-teman juga tanyakan hal-hal yang konyol gitu loh ya. Nah, terus teman-teman melihat konten YouTube ini bisa begini, kenapa saya sudah belajar bertahun-tahun nggak bisa begini lah. Kamu bukan dia dan dia bukan kamu, dosis kamu tuh udah berbeda-beda gitu loh. Nah, makanya nikmati, syukuri apa yang kamu punya dan berupayalah mengembangkan apa yang kamu punya gitu loh, maksud saya itu di sini. Nah kita sambil ngobrol santai teman-teman ya, ngobrol santai, ngobrol hati ke hati ya bahasanya di sini, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam penjelasan gitu ya, ataupun dalam pengertian. Nah intinya teman-teman, harapan saya ke depannya teman-teman tuh harus lebih bijak memahami. Dan teman-teman pun ya, saya pribadi aja teman-teman, ada yang dalam video itu saya membuat settingan tuh ada, seperti channel saya Mantra Setan. Saya menantang ini, menantang itu. Lah itu semua itu settingan. Tetapi saya memang ingin menunjukkan bahwasanya karakter mereka itu yang mereka tampilkan itu semuanya hanyalah hiburan. Jangan kamu anggap itu
suatu kesaktian gitu loh. Makanya saya mencoba memvisualkan dengan karakter mantra setan. Ya, pahami teman-teman. Jangan terus kamu memberikan suatu jawaban apa yang menurut kamu benar, tidak seperti itu. Makanya bijaklah dalam memahami, tergantung daripada sudut pandangmu. Nah, kalau kamu beranggapan wah ini hebat, oh itu lebih sakti, oh itu lebih sakti lagi lah, kalau kamu terus berpikir seperti itu lah, maka kamu pun tidak akan memiliki kesaktianmu sendiri. Itu loh maksud saya itu teman-teman. Nah, jadi syukuri, nikmati apa yang kamu punya, insya Allah kamu pun bisa seperti mereka, dan mereka pun tidak akan bisa seperti kamu, gitu loh. Nah, terus dalam kehidupan itu, dalam kehidupan dunia spiritual itu teman-teman harus punya karakter teman-teman itu seperti apa, teman-teman mau jadi apa, ya karakternya itu dibentuk dulu. Setelah karakternya terbentuk, maka upayakan menonjolkan karakter itu sendiri ke publik, gitu loh maksud saya itu. Nah, dan saya pun tidak merasa saya paling hebat, saya pun tidak merasa saya paling kuat, tidak. Tetapi saya, sekali lagi saya jelaskan, saya hanya mencoba menjelaskan dengan video yang saya buat. Nah, teman-teman, harapan saya teman-teman bisa menyimaknya gitu loh ya. Bisa nyimaknya, bisa prakteknya, ataupun bisa memahaminya, itu sudah mantap. Dan nanti next akan saya bagi tutorial pernapasan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Itu akan ada terus teman-teman, tapi bukan di channel ASR Official ya, mungkin di channel lain teman-teman. Nanti saya beritahu apa channelnya gitu. Jadi saya rasa setelah ada video ini, teman-teman bisa memahami dan bisa lebih bijak dalam menyikapi. Ya, harapan saya sih seperti itu sih. Janganlah kotori dunia keparanormalan, jangan kotori dunia spiritual ini dengan upayamu memperkaya dirimu, tapi kamu melupakan jasa-jasa para wali terdahulu, gitu loh maksud saya itu ya. Kamu terus tonjolkan kesaktianmu dalam sebuah video supaya orang lihat wow, tapi kamu tidak menyadari para wali terdahulu itu, para sesepuh terdahulu itu seperti apa upaya dia untuk mendapatkan sebuah keilmuan tadi. Nah, zaman sekarang untuk settingan, untuk hiburan, dan lucu teman-teman. Ya, kalau mau buat sinetron ada apa dengan cinta atau apa kan enak ya, jangan membawa-bawa seperti itu gitu loh. Nah, terus masyarakat yang tidak paham atau penonton yang tidak paham berasumsi bahwasanya itu yang paling sakti. Nah, terus mereka mengikuti jejaknya, mengambil produknya, akhirnya nggak ada gunanya, semua sia-sia, yang nyesel kamu, gitu loh maksud saya itu teman-teman ya. Sekali lagi saya tidak pernah menyudutkan siapapun, sekali lagi saya tidak pernah menghina ataupun menjelekkan siapapun. Saya hanya mengikuti karakter yang mereka buat ya, supaya teman-teman bisa lebih memahami sesungguhnya makna daripada sejati ya. Jadi wes lah, intinya fokus kepada sejatimu, fokus pada rasamu, perbanyak sholawatmu, patuhi ibadahmu. Nah, itu aja cukup dulu lah, biar kuat semua pondasinya. Setelah kuat pondasinya, barulah kamu meminta apa yang kamu inginkan. Dan sebetulnya kamu nggak minta pun Allah sudah tahu, gitu loh teman-teman ya. Ini mungkin beberapa hari lagi ya, mungkin besok ya. Ini hari apa sih? Kamis ya? Kamis, hari Kamis, Jumat, malam tahun baru ya, malam Sabtu tahun baru ya. Ya, selamat tahun baru untuk yang merayakannya. Semoga di tahun yang akan datang ini kehidupan kita jauh lebih baik, kehidupan kita jauh lebih berarti, kehidupan kita jauh lagi daripada kemewahan yang setelah tahun ini yang kita dapatkan. Di tahun depan harapan saya semakin dilimpahkan, dan harapan saya lagi teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang numpuk utangnya segera Allah bukakan pintu rezeki untuk melunasinya ya. Dan harapan saya juga teman-teman kedepannya lebih banyak untuk sedekahnya gitu ya teman-temannya. Yang tadinya usahanya memiliki usaha kecil-kecilan, di tahun depan usahanya makin besar,
yang belum punya usaha, ingin punya usaha di tahun kemarin belum bisa mendapatkan, di tahun depan sudah memilikinya. Ya hanya doa terbaik aja lah intinya untuk kalian semua teman-teman ya. Saya berterima kasih sekali atas dukungan teman-teman semuanya kepada channel kami. Alhamdulillah channel kami pun sudah mencapai target apa yang kami butuhkan. Intinya sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Terus pantengin channel kami dan dukung channel kami. Semoga kami terus bisa memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat pada kalian semua. Dan jangan lupa teman-teman, marilah sejenak untuk melafazkan sholawat agar kita semuanya tenang, hati kita nyaman ya. Mari sejenak kita bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, saya Aji Segorogeni berterima kasih atas kesempatannya kali ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya, agar teman-teman yang lainnya bisa menyimak video yang kami buat. Tetap semangat menjadi lebih baik. Saya Aji Segorogeni berterima kasih kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.